CEO kaya raya bayar pemuda miskin untuk rawat ayahnya yang lumpuh. Tangisnya tak terbendung saat beliau pantau lewat CCTV hingga berkata, "Berikan warisan untuknya juga." Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Langit di atas permukiman padat itu berwarna kelabu, memantulkan kepedihan yang merayap di ganggang sempit. Di dalam sebuah rumah kontrakan berukuran 3x4 meter, Revan Anggara, 23, duduk terpaku di atas kursi plastik yang sudah retak. Di tangannya, 2 lembar kertas seolah-olah terbuat dari timah, memberatkan seluruh tubuhnya yang kurus. Yang pertama adalah surat pemecatan resmi dari pabrik sepatu tempatnya bekerja selama 3 tahun. Dampak resesi global, efisiensi perusahaan, terima kasih atas pengabdiannya. Kata-kata klise itu terasa seperti pisau yang menggerus sisa-sisa harapannya. Yang kedua adalah tagihan listrik dengan cap peringatan warna merah menyala, telah menunggak 3 bulan, ditambah nota dari klinik tentang biaya obat dan terapi untuk ibunya yang belum terlunasi. Dick Van. Suara lemah ibunya, Ibu Sari, terdengar dari balik tirai kain yang memisahkan ruangan. Jangan terlalu dipikirkan. Rezeki ada yang ngatur. Revan menelan ludah, berusaha menahan getar di dagunya. Ia melihat wajah ibunya yang semakin tirus, dipahat oleh derita penyakit ginjal dan kekurangan. Kata-kata penuh pasrah itu justru menyayat hatinya lebih dalam. Dialah tulang punggung satu-satunya. Ayahnya telah pergi sejak ia kecil, meninggalkan beban yang tak pernah ringan. Ia berdiri, meraih kuali kecil untuk memanaskan kembali bubur nasi yang sangat cair untuk makan malam mereka. Pikirannya berkecamuk. Simpanan terakhir di celengan kaleng bekas sudah habis untuk membeli obat minggu lalu. Ia bahkan sudah menjual laptop tua pemberian dosennya dulu, satu-satunya barang berharga yang ia miliki. Ketukan di pintu kayu yang reot membuatnya terkejut. Itu Pak RT, Karno. Wajahnya penuh dengan empati yang campur aduk dengan rasa bersalah karena tak bisa banyak membantu. "Revan, ada kabar," ucap Pak Karno. Suaranya berbisik seolah-olah membawa rahasia negara. "Kamu tahu rumah besar di ujung jalan, yang temboknya tinggi, pagar besi hitam itu?" Revan mengangguk pelan. Semua orang di kampung itu tahu rumah itu. Sebuah istana megah yang hadir secara tak wajar di antara lautannya rumah sederhana. Pemiliknya adalah orang penting, jarang terlihat, dan menjadi bahan pembicaraan sekaligus simbol dari jurang pemisah yang tak terjembatani. Pemiliknya, Pak Santoso. Orangnya CEO terkenal itu loh. Dia sedang cari perawat buat bapaknya yang katanya lumpuh. Butuh yang tinggal inap, full time. Gajinya. Pak Karno membuat isyarat tangan yang menunjukkan angka yang membuat mata Revan membelalak. 5 kali UMR, Van, plus tempat tinggal dan makan. Hati Revan berdebar kencang, tapi keraguan langsung menyergap. "Saya bukan perawat profesional, Pak. Cuma lulusan SMA. Kata yang ngehubungin saya, yang dicari itu kesabaran dan ketulusan. Skill urus orang bisa diajari. Kamu kan udah jago urus ibumu sendiri," bujuk Pak Karno, menaruh selembar kartu nama putih bersih di atas meja kayu yang lapuk. "Ini kontaknya. Telepon aja, bilang dari saya. Ini kesempatan, nak. Buat ibumu juga." Setelah Pak RT pergi, Revan memegang kartu nama itu. Santoso Wibawa, CEO Grup Wibawa Makmur. Kertasnya tebal, hurufnya timbul. Ia merasa seperti memegang sepotong dunia lain. Malam itu, sambil menjaga ibunya yang tertidur gelisah, Revan memandangi kartu nama itu diterangi cahaya lampu neon 5 watt yang redup. Pikirannya berperang. Di satu sisi, rasa takut. Merawat orang kaya, di rumah sebesar itu, dengan CCTV yang disebut-sebut Pak Karno sebagai syaratnya. Ia merasa akan seperti ikan kecil yang dilempar ke akuarium raksasa, diawasi setiap gerak-geriknya. Di sisi lain, bayangan tagihan yang tak terbendung, wajah ibunya yang membutuhkan pengobatan lebih baik, dan jalan buntu yang sedang ia hadapi. Air mata akhirnya menetes pelan. Air mata kelelahan, ketakutan, dan sedikit harapan yang tersisa. Dengan tekad yang diambil dari dasar lubuk hatinya yang paling dalam, untuk ibunya, ia memutuskan akan mencoba. Keesokan pagi,
Setelah memastikan ibunya sudah makan dan minum obat, Revan mengenakan kemeja dan celana panjang terbaik yang ia miliki. Warnanya sudah pudar dan sedikit lusuh di siku, tapi bersih dan tersetrika rapi. Ia berjalan menyusuri gang menuju ujung jalan. Setiap langkah mendekati rumah itu, dadanya seperti diikat tambang. Rumah itu semakin terlihat megah, angkuh, dan menakutkan. Ia berhenti di depan pagar besi hitam yang tinggi dan kokoh. Dari balik jeruji, ia bisa melihat halaman depan yang luas dengan taman tertata rapi dan air mancur kecil. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Jarinya yang gemetar menekan tombol interkom di samping pintu gerbang besi itu. Sebuah suara wanita, sopan namun datar, terdengar dari speaker. "Ya, siapa dan ada perlu apa?" "Saya Revan, dari Pak RT Karno. Saya mau melamar untuk posisi perawat," jawab Revan, berusaha membuat suaranya terdapat tegas. Ada jeda sejenak. "Tunggu sebentar." Waktu berjalan lambat. Revan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia hampir memutar balik badan dan lari. Tapi bayangan tagihan listrik dan wajah ibunya menahannya. Tiba-tiba, dengan bunyi mekanis yang halus, pintu gerbang besi hitam itu perlahan terbuka. Sebuah jalan yang mulus membentang di hadapannya, mengarah ke pintu utama rumah yang begitu besar dan mewah. Rasanya seperti jalan menuju dunia yang sama sekali asing. Revan melangkah masuk. Bunyi pintu gerbang yang menutup perlahan di belakangnya terdengar seperti titik tidak bisa kembali. Ia telah melintasi garis pemisah, memasuki sebuah istana dengan segunung harapan dan lautan ketakutan. Perjalanannya yang baru saja dimulai. Langkah Revan terasa berat di atas hamparan batu alam yang mulus mengarah ke teras depan. Sepatu sederhananya, meski sudah disemir sebisanya, terasa asing dan kotor di atas permukaan yang begitu bersih. Keheningan kompleks itu nyaris menyesakkan, hanya diselingi gemericik air mancur dan kicau burung dalam sangkar yang tak terlihat. Pintu utama, terbuat dari kayu jati berukir dengan kaca patri yang menampilkan motif geometris klasik, terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Seorang wanita parubaya dengan seragam maid yang rapi, ekspresinya netral sempurna, menyambutnya. "Silakan masuk, Bapak menunggu di ruang tamu utama." Revan mengangguk kaku, mengusap-usap ujung celananya yang sudah agak basah oleh keringat dingin. Ia dipersilakan masuk ke sebuah ruangan yang membuatnya hampir melupakan nafas. Langit-langitnya tinggi, digantungi lampu kristal yang memantulkan cahaya matahari. Lantai marmer mengilap memantulkan bayangannya yang terlihat sangat kecil. Perabotan antik, lukisan-lukisan besar yang tak ia pahami maknanya, dan rak buku yang penuh hingga ke langit-langit. Udara di ruangan itu berbau harum, campuran kayu, buku, dan pengharum ruangan yang mahal. Ini adalah mimpi, atau lebih tepatnya, latar film yang tiba-tiba menjadi nyata. Tak lama, dari sebuah pintu di sisi ruangan, muncul seorang pria. Pak Santoso. Ia lebih tinggi dan berwibawa dari bayangan Revan. Usia pertengahan 40-an terpancar sempurna pada penampilannya. Rambut tersisap rapi, kemeja putih lengan panjang dengan lipatan sempurna, celana kain hitam, dan sepatu kulit yang mengilap tanpa cacat. Wajahnya tampan, namun dingin. Matanya, berwarna coklat tajam, segera menyapu Revan dari ujung kepala hingga kaki, menganalisis dengan cepat dan efisien. Sorot matanya bukanlah sorot penilaian manusiawi, melainkan lebih seperti seorang inspektur yang memeriksa barang. "Revan?" Suaranya dalam, terukur, tanpa nada ramah ataupun tidak ramah. Hanya datar, seperti laporan bisnis. "Ya, Pak. Saya Revan Anggara," jawab Revan, berusaha tegak, suaranya sedikit serak. "Silakan duduk." Revan duduk di ujung sofa kulit yang empuk namun terasa keras baginya. Tubuhnya tegang. Pak Santoso duduk berseberangan, menyilangkan kaki, tangannya bertumpu di pangkuan. "Kepala Karno sudah memberitahu saya sedikit tentang situasi Anda. Ibu sakit, butuh biaya. Anda butuh pekerjaan. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya," kata Pak Santoso, langsung ke pokok masalah tanpa basa-basi. "Ayah saya, kakek Edi, berusia 70 tahun. Mengalami stroke 1,5 tahun lalu. Sejak itu, lumpuh sebagian, tidak bisa bicara dengan lancar, dan sangat tergantung pada bantuan orang lain. Saya adalah satu-satunya keluarga dekatnya."
Ia membuat jeda sejenak. Matanya tak lepas dari Revan. Pekerjaan Anda tinggal di sini, di paviliun khusus di belakang rumah utama. Anda akan merawatnya penuh waktu, membantu makan, minum obat, membersihkan diri, terapi ringan, dan menemani. Anda akan libur 1 hari seminggu, bisa pulang. Gajinya? Ia menyebutkan sebuah angka yang membuat telinga Revan berdenging. Itu bukan 5 kali, tapi hampir 7 kali upah minimum di kotanya. Ditambah akomodasi penuh dan makan. Asuransi kesehatan juga akan saya tanggung. Revan merasa kepala berkunang-kunang. Angka itu bisa mengubah segalanya. Bisa mengobati ibunya dengan layak, melunasi semua utang, bahkan menabung. Saya sangat tertarik, Pak. Tapi saya harus jujur, saya bukan perawat terlatih. Saya hanya punya pengalaman merawat ibu saya sendiri. Itu cukup. Saya sudah mencari kandidat dengan latar belakang keperawatan profesional. Mereka cenderung kaku pada protokol dan kurang hati, kata Pak Santoso. Kata hati itu diucapkan dengan nada aneh, seperti konsep asing baginya. Yang saya butuhkan adalah kesabaran dan ketulusan. Protokol perawatan akan diajarkan oleh perawat pribadi yang akan datang 2 kali seminggu. Lalu, Pak Santoso condong sedikit ke depan. Suasana berubah. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Namun, ada satu syarat mutlak, non-negotiable. Ucapnya, tekanan pada setiap katanya jelas. Saya akan memasang sistem CCTV di kamar ayah dan area paviliun, kecuali kamar mandi pribadi dan kamar tidur Anda. Semua aktivitas akan terekam dan dapat saya pantau secara real-time dari mana saja melalui ponsel atau laptop saya. Revan menelan ludah. Rasa tidak nyaman yang tadi mengendap, kini menguat. Ini bukan semata-mata tentang ketidakpercayaan pada Anda, Revan, lanjut Pak Santoso, seolah membaca pikirannya. Ini tentang akuntabilitas dan kualitas kontrol. Saya sering bepergian, bahkan ke luar negeri. Saya harus memastikan standar perawatan untuk ayah saya tetap terjaga, bahwa tidak ada kelalaian, baik yang disengaja maupun tidak. Ini juga untuk perlindungan Anda, jika ada tuduhan yang tidak benar. Semuanya transparan. Penjelasan itu logis, tapi terasa menusuk. Rasanya seperti ia akan menjadi tahanan yang diawasi, sebuah eksperimen dalam akuarium. Namun, di hadapan tawaran yang bisa menyelamatkan ibunya, harga diri dan privasi terasa seperti kemewahan yang tak mampu ia beli. Semua rekaman akan bersifat privat dan hanya untuk saya. Tidak akan disebarkan, tambah Pak Santoso, sebagai penutup penawaran. Jadi, apa keputusan Anda? Apakah Anda bisa bekerja dengan syarat pengawasan penuh ini? Revan menatap lantai marmer yang mengilap, melihat bayangan dirinya yang terdistorsi. Ia memikirkan ibunya yang terbaring, tagihan dengan cap merah, dan harapan kosong di mata Ibu Sari. Ia memikirkan pintu besi hitam yang sudah tertutup di belakangnya, simbol dari pilihan yang sudah ia ambil. Dengan mengumpulkan sisa-sisa keberanian, ia menatap lurus ke mata dingin Pak Santoso. Suaranya, meski masih ada getaran kecil, terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Saya terima, Pak Santoso. Saya akan merawat kakek Edi dengan sebaik-baiknya. Keesokan harinya, dengan tas kecil berisi pakaian seadanya dan hati yang masih dipenuhi badai antara harap dan was-was, Revan tiba kembali di rumah besar itu. Ia dibawa oleh asisten rumah tangga, Bu Lilis, menuju paviliun belakang. Jalannya melalui taman yang lebih privat, dengan kolam koi dan gazebo kayu. Paviliun itu sendiri tampak seperti rumah kecil yang mewah, terpisah namun masih dalam kompleks utama. Kamar kakek Edi ada di sini, yang ini kamar Bapak, Bu Lilis menunjukkan dengan singkat. Semua perlengkapan kamar mandi sudah ada. Makan 3 kali sehari bisa ambil di dapur utama, atau saya antar. Aturan dan jadwal obat ada di buku itu. Lalu, dengan sedikit ekspresi iba yang tersembunyi, ia berbisik. Kakek Edi, agak susah. Sudah lama diam. Semoga Bapak kuat. Setelah Bu Lilis pergi, keheningan paviliun itu langsung menyergap Revan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu kamar kakek Edi. Kamar itu luas, terang, dan penuh peralatan medis yang canggih namun tak bersuara. Di tengahnya, sebuah ranjang rumah sakit elektronik, dan di atasnya, terbaring seorang pria tua yang kurus.
Kakek Edi. Wajahnya tampak seperti peta yang dipenuhi garis-garis waktu dan penderitaan. Kulitnya pucat dan tipis, menempel pada tulang-tulang pipinya yang menonjol. Matanya, yang warnanya sama dengan Pak Santoso namun sudah redup, terbuka setengah, menatap kosong ke langit-langit putih yang polos. Tangannya yang kurus dan berbintik-bintik usia tergeletak di atas selimut katun halus, tak bergerak. "Salam, Kek. Saya Revan, yang baru," sapa Revan dengan suara lembut, mendekati tempat tidur. Tidak ada respons. Kakek Edi bahkan tak mengalihkan pandangannya. Hanya nafasnya yang pendek dan sedikit tersendat yang menjadi tanda bahwa ia masih hidup. Revan merasa dadanya sesak. Ia pernah melihat ekspresi serupa di panti jompo saat ia kerja bakti dulu. Ekspresi penyerahan total, ketika jiwa seakan-akan sudah lebih dulu pergi meninggalkan raga yang terlantar. Tugasnya dimulai. Dengan mengikuti petunjuk di buku, ia membantu kakek Edi minum obat melalui sendok kecil, lalu menyuapi bubur khusus yang masih hangat. Prosesnya lambat dan melelahkan. Kakek Edi hanya membuka mulutnya saat sendok menyentuh bibirnya, menelan dengan susah payah, lalu kembali ke keadaan diamnya. Setelah makan, Revan dengan hati-hati membantunya membersihkan badan dengan waslap hangat di atas tempat tidur. Ia mencoba berbicara, menceritakan tentang dirinya, tentang ibunya, tentang langit yang cerah di luar. Tidak ada reaksi. Sunyi itu terasa berat, hanya dipecah oleh suara air dan kain. Setelah semua urusan fisik selesai, Revan duduk di kursi di samping tempat tidur. Ia merasa seperti penjaga museum untuk sebuah patung yang masih bernafas. Pandangannya tak sengaja tertuju pada sebuah figura foto di meja sisi tempat tidur. Foto hitam putih itu menunjukkan seorang pria muda gagah dengan setelan safari, berdiri di depan sebuah toko kelontong kecil, tersenyum lebar penuh percaya diri. Di sebelahnya, seorang wanita cantik dengan sanggul rapi, dan di pangkuannya, seorang anak lelaki kecil dengan mata berbinar. Keluarga bahagia. Mustahil membayangkan bahwa pria muda penuh vitalitas itu adalah orang tua yang terbaring tak berdaya di ranjang ini. "Toko pertama kakek, ya?" gumam Revan, mengambil figura itu. "Wah, keren. Namanya Toko Edi Jaya. Ibu saya dulu suka belanja di toko kecil kayak gini." Sesuatu yang hampir tak terlihat terjadi. Jari kelingking kakek Edi bergetar sangat halus. Revan hampir melewatkannya. Tapi mata tua itu, perlahan, sangat perlahan, beralih dari langit-langit ke arah figura di tangan Revan. Revan terpana. "Kakek ingat ini?" tanyanya penuh harap, mendekatkan foto itu. Tidak ada jawaban verbal. Tapi air mata, bening dan pelan, mulai menggenang di sudut mata kakek Edi yang keriput, lalu menetes ke pelipisnya, membasahi bantal putih. Itu adalah sebuah komunikasi. Sebuah tanda bahwa di balik tembok sunyi dan kelumpuhan itu, masih ada seseorang yang mendengar, yang merasakan, yang mengingat. Revan segera meletakkan foto kembali, lalu tanpa berpikir, tangannya yang masih muda dan kuat, namun penuh perhatian, memegangi tangan kakek Edi yang dingin. "Gak apa-apa, Kek. Saya di sini." Tetesan air mata itu mungkin hanya sekadar respons fisik terhadap rangsangan memori. Tapi bagi Revan, itu adalah sebuah titik terang di kegelapan. Sebuah konfirmasi bahwa tugasnya bukan hanya sekedar menyuapi dan membersihkan, tetapi menjangkau manusia di balik penderitaan itu. Sepanjang sisa hari itu, sunyi masih mendominasi. Tapi sekarang sunyi itu terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang hampa, melainkan sunyi yang menunggu. Revan mulai membacakan judul-judul berita koran dengan suara lantang, meski tak ada tanggapan. Ia menyalakan radio kecil di sudut kamar, memutar stasiun dengan lagu-lagu keroncong lawas. Ia terus berbicara, menceritakan hal-hal sederhana, seolah-olah kakek Edi adalah teman lama yang sedang mendengarkan. Dan di suatu titik, saat senja mulai menyirami kamar dengan cahaya jingga, Revan melihat sesuatu yang lain. Saat ia berdiri untuk menyalakan lampu, dari sudut matanya, ia melihat mata kakek Edi mengikutinya, hanya sepersekian detik, sebelum kembali kosong ke langit-langit. Seperti embun di padang gersang, sebuah kepercayaan, atau setidaknya, sebuah pengakuan akan kehadiran, mulai merembes sangat pelan, menghangatkan ruangan sunyi di istana megah itu. Revan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak ia melangkah masuk ke balik pintu besi hitam. Mungkin, di sini,
Ia tidak hanya akan menemukan pekerjaan, tetapi juga sebuah hubungan yang tak terduga. Dan di langit-langit sudut kamar, lensa CCTV kecil yang tak berkedip, dengan dingin merekam setiap detil dari interaksi sunyi ini. Dunia Pak Santoso adalah dunia yang terbuat dari angka-angka, grafik yang naik turun, dan negosiasi tanpa ampun. Ruang kerjanya di lantai paling atas gedung Wibawa Makmur adalah simbol dari pencapaiannya. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menghadap langsung ke jantung kota, meja raksasa dari kayu eboni, dan deretan layar komputer yang selalu menampilkan aliran data real-time. Di sini, dia adalah raja. Di sini, segalanya terkendali. Di salah satu layar itu, yang lebih kecil dan biasanya menampilkan feed berita finansial, kini terpampang 4 kotak gambar bergerak dari paviliun rumahnya. Satu fokus penuh pada ranjang kakek Edi, satu pada area duduk di kamar, satu di lorong paviliun, dan satu di teras kecil. Semuanya dalam resolusi tinggi, tanpa suara. Itu adalah dashboard baru bagi Pak Santoso. Sambil setengah menyimak presentasi video conference dengan investor dari Singapura, matanya sesekali beralih ke layar kecil itu. Ia melihat Revan yang tekun, dengan wajah penuh konsentrasi, sedang menyuapi ayahnya bubur. Gerakannya masih kaku, terlihat berhati-hati sekali. Bagus, pikirnya dalam hati. Tepat seperti protokol, duduk di sisi kanan, sendok tidak terlalu penuh, memberi jeda. Ini adalah efisiensi yang bisa dia apresiasi. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang tidak ada dalam deskripsi pekerjaan. Setelah selesai menyuapi, Revan tidak langsung pergi membersihkan peralatan. Ia tetap duduk. Ia mengambil figura foto dan memperlihatkannya pada ayahnya. Pak Santoso sendiri hampir lupa foto itu ada di sana. Lalu, ia melihat tetesan air mata di pipi ayahnya. Dadanya, di balik kemeja Armani yang sempurna, berdegup tidak beraturan. Itu adalah respons emosional. Dan emosi adalah variabel yang tidak terprediksi, tidak bisa dikontrol. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Revan sengaja memancing emosi ayahnya? Untuk apa? Untuk simpati? Presentasi dari Singapura selesai. Ia menjawab dengan bahasa Inggris yang fasih dan argumentasi yang tajam. Begitu layar conference padam, ia segera memaksimalkan jendela CCTV. Ia mengamati. Revan sekarang sedang membacakan koran. Suaranya pasti pelan, karena dari gerak bibirnya. Ayahnya masih menatap langit-langit, tapi posisi kepalanya sedikit miring, mengarah ke Revan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. ID-nya menunjukkan, Riri. Mas Santo, sahut suara perempuan yang selalu bernada sedikit mendesak. Gimana? Nih, perawat barunya? Sudah aku bilang, jangan asal terima orang. Harus dari agensi yang terpercaya, yang bisa di background check sampai ke kakek buyutnya. Tenang, Riri. Dia datang dari referensi orang setempat. Latar belakangnya sederhana. Justru itu yang saya cari. Tidak banyak pengalaman berarti lebih mudah diarahkan. Jawab Pak Santoso, matanya masih tertuju pada layar di mana Revan sedang membantu ayahnya minum air. Lebih mudah ditipu. Maksudnya? Sergah Tante Riri. Orang-orang seperti itu biasanya punya agenda tersembunyi. Lihat saja, dia pasti akan pelan-pelan merayu Papa, mengisolasi dia dari kita, lalu menguasai hartanya. Sudah banyak kasus seperti itu, Mas. Jangan berlebihan. Semuanya diawasi ketat. Ada CCTV di mana-mana, kata Pak Santoso, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sekaligus adiknya. CCTV bisa direkayasa, atau dia bisa berpura-pura baik di depan kamera. Kamu kan sibuk, tidak mungkin mengawasi 24 jam. Aku akan datang besok, harus aku tes sendiri orang ini. Riri, jangan buat masalah. Ini untuk kebaikan Papa dan kamu juga, Mas. Kamu terlalu sibuk dengan angka-angka sampai lupa melihat niat buruk orang. Nanti aku sampai jam 10. Telepon ditutup. Pak Santoso menghela napas kesal. Riri, adik satu-satunya, selalu seperti ini. Sejak pembagian saham perusahaan dulu, hubungan mereka penuh dengan kecurigaan. Riri yakin Santoso mendapatkan bagian yang lebih besar dengan curang. Kini, setiap hal yang berhubungan dengan ayah mereka, selalu dilihat Riri melalui kacamata warisan.
Pandangannya kembali ke layar. Sekarang Revan sedang memijat kaki ayahnya dengan lembut. Gerakannya tidak seperti terapis profesional, tetapi seperti seorang cucu yang sedang menghangatkan kaki kakeknya. Ia melihat jari-jari kaki ayahnya yang biasanya kaku, sedikit meregang. Dan untuk pertama kalinya dalam rekaman yang ia lihat, mulut ayahnya bergerak sedikit, seperti membentuk senyuman yang sangat samar, hampir tak terlihat. Perasaan aneh kembali menyergap Pak Santoso. Campuran antara haru, iri, dan rasa bersalah. Kapan terakhir kali ia memijat kaki ayahnya? Bahkan kapan terakhir kali ia duduk lebih dari 5 menit di samping ranjang itu tanpa sambil mengecek email? Tapi rasa bersalah itu dengan cepat ia tekan. Dia adalah Santoso Wibawa. Dia membangun kerajaan ini dari toko kelontong kecil ayahnya. Kesejahteraan ayahnya sekarang, dokter terbaik, peralatan tercanggih, rumah termegah, adalah buah dari kerja kerasnya. Itu adalah bentuk bakti yang nyata, yang jauh lebih konkret daripada sekedar memijat kaki atau membacakan koran. Ia menutup jendela CCTV dan membuka laporan kuartal yang harus ia tinjau. Tapi gambar tangan Revan yang memegang tangan ayahnya yang keriput, dan tetesan air mata itu, terus mengganggu pikirannya. Sebuah bisikan kecil di kepalanya bertanya, apakah buah dari kerja keras itu cukup untuk menghangatkan kesunyian seorang tua di ranjangnya? Dia mengusir bisikan itu. Logika harus menang. Kecurigaan Riri, meski berlebihan, mengandung kebenaran. Ia harus tetap waspada. Kasih sayang yang terlalu cepat diperlihatkan oleh seorang pemuda miskin pada seorang majikan yang kaya raya memang mencurigakan. Mungkin itu hanya akting untuk kamera. Mungkin Revan memang penipu ulung. Dengan tekad baru, ia membuka aplikasi CCTV lagi dan mengaktifkan mode record and archive. Ia akan menyimpan semua rekaman. Jika suatu saat nanti ada masalah, ia punya bukti. Jika Revan ternyata tulus, rekaman itu akan menjadi jaminan kualitas kerjanya. Di layar, Revan kini telah mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang temaram. Ia membetulkan selimut ayahnya sekali lagi, lalu dengan pelan berjalan menuju kamarnya sendiri, tampak lelah namun wajahnya tenang. Pak Santoso menatap layar kosong kamar ayahnya yang kini hanya diterangi cahaya redup. Di balik kaca kantornya yang tinggi, kota gemerlap dengan lampu lakunya sendiri, simbol dari kerajaannya yang tak terbantahkan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, gemerlap itu terasa hambar, dan keheningan di layar kecil itu justru terasa lebih menggema dalam dirinya. Dua dunianya, dunia angka yang ia kuasai dan dunia emosi di pavilion rumahnya, mulai berbenturan, dan ia tidak yakin mana yang lebih berharga. Keesokan harinya, suasana di pavilion mulai berubah ritme. Rutinitas yang kemarin masih kaku dan penuh kehati-hatian, mulai menemukan irama yang lebih alami. Revan belajar bahwa kakek Edi lebih suka bubur yang tidak terlalu panas, bahwa sentuhan di bahu kanannya lebih menenangkan, dan bahwa mata tua itu akan berkedip lebih cepat saat ia merasa lelah atau tidak nyaman. Hari itu, saat membereskan laci meja samping tempat tidur, Revan menemukan sesuatu yang terselip di balik tumpulan popok dewasa dan sarung tangan medis. Sebuah album foto kulit yang sudah usang, dan di atasnya, tergeletak sebuah fotokopi notasi musik yang sudah menguning. Ia membuka album dengan hati-hati. Foto-foto hitam putih di dalamnya seperti jendela ke masa lalu yang hidup. Di sana ada kakek Edi, jauh lebih muda, dengan rambut ikal yang gagah, memegang biola dengan bangga di atas panggung kecil. Di foto lain, ia bersama kelompok keroncong, semua tersenyum lebar. Ada foto dengan nenek yang masih cantik jelita, menari di sebuah acara pernikahan. Wajah kakek Edi di foto-foto itu penuh cahaya, penuh suara, sangat bertolak belakang dengan keheningan yang menyelimutinya sekarang. Notasi musik itu adalah lagu Bengawan Solo. Di bagian atas, dengan tulisan tangan yang anggun namun sudah memudar, tertulis, "Untuk Sri, dari Edi, 1972. Melodi kenangan kita." Wah, kakek dulu pemain musik ya? Gumam Revan, duduk di samping ranjang. Ia memegang foto kakek Edi dengan biola itu dekat-dekat. "Keren sekali, kek. Ibu saya dulu suka dengerin keroncong. Katanya zaman dulu lagu Bengawan Solo ini selalu diputar di radio." Tidak ada respons verbal. Tapi mata kakek Edi yang biasanya kosong, kali ini tampak tertarik pada foto itu. Pandangannya menatap lama,
seolah mencoba menembus kertas foto dan masuk ke dalam kenangan itu. Nafasnya yang pendek, untuk sesaat, menjadi sedikit lebih dalam. Malam itu, setelah semua tugas selesai dan lampu kamar utama diredupkan, Revan duduk di kursinya yang biasa. Suasana sunyi seperti biasanya. Tapi malam ini, sunyi itu terasa berbeda. Ia masih memikirkan foto kakek Edi yang penuh kehidupan, dan kontrasnya dengan keadaan sekarang. Tanpa direncanakan, dari ingatannya, meluncur sebuah melodi. Itu adalah lagu Bengawan Solo, yang sering dinyanyikan ibunya saat menjahit. Ia tidak ingat semua liriknya, tapi nadanya melekat. Dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, Revan mulai bersenandung. Suaranya bariton yang merdu, meski tanpa iringan, mengisi ruangan yang sunyi. Bengawan Solo, riwayatmu ini, sejak dulu jadi perhatian insani. Dia menyanyikannya perlahan, penuh perasaan. Bukan untuk menyanyi dengan bagus, tapi seperti menceritakan sebuah kisah melalui nada. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kakek Edi, yang matanya setengah tertutup, tiba-tiba membukanya lebar. Bibirnya yang biasanya kaku, bergetar. Dari kerongkongannya yang lemah, keluar sebuah suara serak, parau, dan terputus-putus, namun dengan nada yang jelas mencoba mengikuti irama Revan. Musim kemarau, tak seberapa airmu. Revan terhenti, terpana. Hatinya berdegup kencang. Ia mendekat, memegangi tangan kakek Edi yang tiba-tiba mencengkeram selimut dengan sedikit tenaga. Kakek ingat lagunya? Tanyanya, suara bergetar. Kakek Edi tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Tapi dari matanya, yang kini penuh dengan kilatan cahaya yang lama tak muncul, mengalir dua garis air mata yang deras. Bukan air mata sedih seperti kemarin, tetapi air mata yang penuh dengan pengakuan, dengan kebangkitan memori yang terpendam jauh. Tangannya bergetar, dan jari telunjuknya yang kurus bergerak naik turun di atas selimut, mengikuti irama lagu yang sudah tak terdengar selama bertahun-tahun. Revan tak bisa menahan air matanya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia kembali menyanyikan lagu itu, kali ini lebih jelas, sambil terus memegangi tangan kakek Edi. Mereka berdua, seorang pemuda miskin dan seorang tua yang lumpuh, terhubung oleh sebuah melodi dari masa lalu, di dalam ruangan sunyi yang tiba-tiba terasa sangat hidup. Di kantornya yang sepi, Pak Santoso baru saja menyelesaikan analisis merger yang rumit. Matanya lelah. Sebagai istirahat singkat, seperti kebiasaan baru yang mulai terbentuk, ia membuka aplikasi CCTV di ponselnya. Yang ia lihat membuatnya terduduk kaku. Adegan di layar kecil itu seperti adegan film. Revan duduk di samping ayahnya, menatapnya dengan wajah yang berlinang air mata. Ayahnya juga menangis. Tapi ini berbeda. Wajah ayahnya, ia hampir tidak mengenalinya. Ada ekspresi di sana yang sudah lama hilang. Sebuah pencerahan, sebuah pengakuan, sesuatu yang sangat manusiawi. Ia memperbesar gambar dan mengaktifkan suara. Mula-mula hanya statik. Lalu suara Revan yang bersenandung dengan lembut masuk ke telinganya. Bengawan Solo. Dan kemudian, yang membuat bulu kuduknya berdiri, suara parau dan rusak dari ayahnya sendiri, berusaha menyanyikan lagu itu. Darah di tubuh Pak Santoso seolah membeku. Lagu itu adalah lagu yang selalu dinyanyikan ibunya. Lagu yang ayahnya mainkan dengan biola saat ia kecil. Itu adalah soundtrack masa kecilnya yang telah ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan ambisi dan kewajiban. Ia melihat bagaimana Revan memegangi tangan ayahnya. Bagaimana mereka terhubung melalui sebuah lagu yang ia sendiri sudah lupa. Rasa sesak yang luar biasa menekan dadanya. Campuran emosi yang tak karuan, haru yang mendalam, iri yang menyakitkan, dan rasa bersalah yang menusuk seperti pisau. Ponselnya bergetar. Notifikasi email dari mitra bisnis penting berderet. Biasanya, ia akan segera membacanya. Tapi kali ini, jarinya gemetar. Ia menatap layar ponsel yang terbagi dua. Di satu sisi, ikon email yang menuntut perhatiannya. Di sisi lain, jendela kecil ke dalam kamar ayahnya, di mana sebuah keajaiban kecil sedang terjadi. Dengan gerakan kasar, hampir marah pada dirinya sendiri, ia menekan tombol untuk mematikan layar ponsel. Ruangan kantornya yang megah tiba-tiba terasa sangat kosong, sangat sunyi, dan sangat dingin. Ia memutar kursinya,
menatap keluar jendela kaca raksasa. Kota di bawahnya berkelap-kelip, tetapi semua cahaya itu seakan tak berarti. Yang terngiang di telinganya hanyalah suara serak ayahnya yang menyanyikan lagu lama, dan sorot mata Revan yang penuh air mata itu. Sorot mata yang tidak pernah ia lihat di mata karyawan atau rekan bisnis manapun. Sorot mata yang tulus, tanpa pamrih. Di dalam hatinya, benteng logika dan kecurigaan yang ia bangun dengan susah payah mulai retak. Sebuah pertanyaan yang lebih besar dan lebih menakutkan muncul. Apakah selama ini, dalam usahanya memberikan yang terbaik secara materi, ia justru telah mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar ayahnya butuhkan? Dan apakah seorang pemuda asing, dengan sebuah lagu sederhana, baru saja menyadarkannya pada sebuah kebenaran yang pahit? Malam itu, Pak Santoso pulang lebih awal dari biasanya. Tapi ia tidak langsung menuju paviliun. Ia duduk di mobil mewahnya, parkir di garasi, menatap kegelapan untuk waktu yang lama. Ia belum siap menghadapi cahaya di mata ayahnya. Atau mungkin, cahaya yang mungkin sudah pudar kembali, karena keajaiban malam itu mungkin hanya sesaat. Dan ia juga belum siap menghadapi Revan, yang tanpa sadar telah menjadi cermin yang memantulkan segala kekurangannya sebagai seorang anak. Pagi yang cerah menyinari paviliun seolah ingin mengusir sisa-sisa keajaiban malam sebelumnya. Kakek Edi terbangun dengan keadaan yang kembali ke normal. Wajahnya datar, matanya kembali menatap kosong ke langit-langit. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sangat halus. Saat Revan masuk membawa sarapan, mata tua itu bergerak mengikutinya sesaat sebelum kembali ke posisi semula, seolah ada sambungan yang telah tersambung dan belum sepenuhnya terputus. Pagi, Kek. Ada kabar bagus. Bu Lilis bilang sore nanti ada tukang pijat khusus untuk terapi. Ucap Revan sambil menyiapkan nampan. Kakek Edi tidak merespons, tapi Revan merasa yakin bahwa ia mendengar. Hari itu dijalani dengan rutinitas yang sudah lebih lancar. Revan bahkan mulai mengenalkan kakek Edi pada tanaman di teras kecil, meski hanya dengan membawa kursi rodanya ke sana sebentar. Semua berjalan tenang, hingga sekitar pukul 11 pagi. Suara klakson mobil yang agresif memecah keheningan kompleks. Sebuah SUV mewah berwarna perak meluncur masuk dan berhenti dengan kasar di depan rumah utama. Dari dalamnya, turun seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, dengan penampilan yang sangat memperhatikan gaya namun terlihat sedikit berlebihan. Rambutnya disasak tinggi, mengenakan setelan blazer dan celana panjang yang mahal, serta tas tangan bermerek yang ia jinjing dengan penuh kesadaran akan nilainya. Itu adalah Tante Riri, adik Pak Santoso. Tanpa menengok rumah utama, ia langsung berjalan menuju paviliun dengan langkah tegas. Wajahnya dipasangi senyum manis yang terasa tipis dan artifisial. "Papa!" serunya saat masuk ke kamar kakek Edi. Suaranya nyaring dan berlebihan. Ia langsung mendekat dan mencium pipi ayahnya yang lembek. Sebuah gestur yang terasa seperti rutinitas panggung. "Aduh, Papa, kelihatan segar ya hari ini." Matanya yang cepat dan tajam langsung menyapu Revan dari ujung kepala hingga kaki. "Oh, kamu pasti perawat baru itu ya, Revan? Bukan?" Santoso sudah bilang. "Iya, Bu. Saya Revan," jawab Revan sambil sedikit membungkuk, merasakan atmosfer yang tiba-tiba berubah. "Bagus, bagus. Senang Papa dirawat dengan baik," ucap Tante Riri, sementara tangannya membetulkan selimut yang sudah rapi. "Santoso kan sibuk sekali, jadi saya yang harus sering-sering mengecek. Kasihan Papa sendirian di sini." Dia duduk di kursi Revan, seolah mengambil alih posisi. "Kamu tinggal di sini, ya? Di paviliun? Enak juga. Dapat gaji besar, tempat tinggal gratis." Ucapannya datar, namun mengandung nada yang membuat Revan sedikit tidak nyaman. "Iya, Bu. Saya bersyukur sekali dapat kesempatan ini," jawab Revan dengan sopan. "Haruslah bersyukur. Orang-orang di luar sana susah cari kerja," sahutnya, lalu tiba-tiba mengubah topik. "Kamu keluarga di mana? Ibu kamu sakit, ya? Parah-parah amat?" Pertanyaan itu seperti interogasi terselubung. Revan menjawab seperlunya, merasa privasinya diserang. Tak lama, setelah memastikan Revan sedang sibuk menyiapkan obat di sudut kecil dapur paviliun, Tante Riri membungkuk mendekati telinga kakek Edi. Senyum manisnya lenyap, digantikan oleh ekspresi serius dan bisikan yang sengaja dibuat pelan namun terdengar menusuk. "Papa dengarkan baik-baik ya,
desisnya, sambil sesekali melirik ke arah Revan. Papa harus hati-hati sama orang seperti dia. Orang miskin, ibunya sakit parah butuh biaya besar. Dia pasti punya niat lain. Santoso itu baik, tapi naif. Dia sibuk dengan bisnisnya, jadi gampang ditipu orang yang pura-pura baik. Kakek Edi yang tadinya tenang, mulai terlihat gelisah. Napasnya sedikit tersengal. Matanya, yang tadi sempat ada cahaya, kembali dipenuhi kabut bingung dan ketakutan. Dia pasti akan berusaha mengambil hati Papa. Lanjut bisikan itu, seperti racun yang menetes pelan. Nanti pelan-pelan dia akan menguasai semuanya. Bilang-bilang Papa sudah seperti kakeknya sendiri. Lalu suatu hari, dia akan minta ini itu, atau bahkan mengubah surat wasiat. Sudah banyak kasus seperti itu, Papa. Kita harus jaga-jaga. Jari kakek Edi mencengkeram selimut dengan kuat. Bibirnya bergetar, mencoba mengucapkan sesuatu, tapi hanya suara dengkuran keluar. Raut wajahnya menunjukkan penderitaan yang baru, konflik antara naluri kecilnya yang mulai percaya pada Revan, dan bisikan menakutkan dari anak kandungnya sendiri. Jadi Papa jangan terlalu dekat, ya. Jangan terlalu percaya. Santoso sudah pasang CCTV untuk mengawasi dia. Kalau ada yang aneh, Papa coba kasih tanda, ya. Tante Riri berdiri, kembali memasang senyum lebar. Sudah, Papa istirahat. Saya besok datang lagi. Dia berjalan keluar, melewati Revan yang sedang membawa segelas air. Terus rawat Papa dengan baik, ya. Santoso suka yang rapi dan tepat waktu. Setelah Tante Riri pergi, suasana di paviliun berubah total. Udara yang tadi hangat dan tenang, kini terasa dingin dan tegang. Revan mendekati kakek Edi. Kakek, mau minum air? Biasanya, meski tak bicara, kakek Edi akan membuka mulutnya atau matanya akan bertemu dengan Revan. Kali ini, ia memalingkan wajahnya ke sisi lain, menjauh dari Revan. Tangan yang biasanya pasif saat dipegang, kini menolak dengan lemah saat Revan mencoba menyentuhnya untuk membantunya minum. Kakek? Tanya Revan, hatinya tersentak. Ada yang tidak nyaman. Tidak ada jawaban. Hanya sikap dingin dan penolakan yang tak terucap. Keraguan dan ketakutan yang ditanamkan Tante Riri telah meracuni pikiran kakek Edi yang rapuh. Di matanya yang kini kembali kosong, terselip cahaya kecurigaan yang sebelumnya tidak ada. Sepanjang sisa hari itu, semua kemajuan kecil yang telah mereka bangun seolah runtuh. Kakek Edi menutup diri lagi, bahkan lebih keras dari hari pertama. Dia menolak untuk disentuh kecuali untuk hal-hal yang sangat perlu, menutup matanya saat Revan berbicara, dan sama sekali tidak memberi respons terhadap lagu atau cerita apapun. Revan merasa hancur. Ia berdiri di teras paviliun saat malam tiba, menatap langit berbintang dengan perasaan campur aduk, sedih, bingung, dan sedikit marah. Ia tahu pasti Tante Riri telah mengatakan sesuatu. Ia bisa merasakannya dari perubahan drastis sikap kakek Edi dan tatapan curiga wanita itu. Di dalam kamarnya, ia menatap langit-langit. Rasa ingin menyerah menggodanya. Ini terlalu berat. Di tengah-tengah kesulitan merawat, ia juga harus berurusan dengan politik keluarga dan kecurigaan yang tidak adil. Tapi kemudian, ia ingat gaji yang akan ia terima besok, yang sudah pasti akan meringankan beban ibunya. Ia ingat tetesan air mata kakek Edi saat mendengar lagu itu. Tidak, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan bahwa niatku tulus. Pada kakek Edi, dan pada Pak Santoso. Sementara itu, di rumah utama, Tante Riri menelepon Pak Santoso. Mas, aku sudah cek. Orang itu, biasa saja. Tapi tetap, jangan lengah. Papa tadi terlihat agak takut saat aku tanya tentang dia. Aku rasa kita harus pertimbangkan untuk cari pengganti dari agensi yang lebih profesional. Pak Santoso, yang sedang dalam perjalanan dinas, hanya mendengarkan dengan setengah hati. Pikirannya masih diselimuti oleh gambar ayahnya menyanyikan lagu tadi malam. Saya akan nilai sendiri, Riri. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi benih keraguan telah ditanam, tidak hanya di pikiran kakek Edi, tetapi juga mulai merayap di sudut hati Pak Santoso yang paling waspada.
Keajaiban malam sebelumnya tiba-tiba terasa seperti sebuah pertunjukan yang mungkin memang sengaja dipentaskan untuk kamera. Dan bisikan adiknya, meski sering berlebihan, kali ini mulai terdengar masuk akal. Malam itu, di 3 tempat berbeda, kakek Edi terbaring dengan ketakutan baru, Revan berjuang melawan keputusasaan, dan Pak Santoso mulai mempertanyakan setiap motif di balik kebaikan. Paviliun yang tadi mulai terasa hangat, kembali menjadi benteng yang dikelilingi oleh tembok kecurigaan yang tak terlihat. Kecurigaan yang ditanamkan Tante Riri seperti jamur beracun, tumbuh subur di dalam kelembapan ketakutan dan kesepian kakek Edi. 3 hari berlalu sejak kunjungan itu, dan kemajuan yang telah dicapai Revan seakan menguap. Kakek Edi kembali menjadi patung yang bernafas. Bahkan sentuhan yang paling ringan pun seringkali dibalas dengan kedutan penolakan. Ia menolak untuk menatap foto-foto lama, dan saat Revan bersenandung lembut, Bengawan Solo, yang dulunya memicu tangis haru, kini hanya menghasilkan raut wajah kerut dan mata yang terpejam rapat. Revan merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Ia berusaha ekstra sabar, berbicara lebih lembut, melaksanakan tugasnya dengan presisi yang hampir sempurna. Tapi rasa sakit karena penolakan itu nyata. Ia merasa disalahpahami dan disakiti. Pada hari keempat, pagi itu dimulai dengan insiden kecil. Sebuah stoples keramik antik berwarna biru dengan motif burung hong, yang biasanya berdiri di meja rias di sudut kamar kakek Edi, menghilang. Revan menyadarinya saat ia membersihkan debu. Ia mencari di sekeliling, di bawah tempat tidur, di lemari, di rak buku, tidak ada. Ia bertanya pada Bu Lilis yang sedang menyapu teras. "Saya tidak lihat, Mas Revan. Terakhir lihat masih ada kemarin sore." Kekhawatiran mulai menggelitik perut Revan. Benda itu terlihat mahal, tapi ia yakin tidak memindahkannya. Siangnya, Tante Riri datang lagi, kali ini dengan alasan membawakan kue spesial untuk ayahnya. Segera setelah memasuki kamar, matanya yang tajam langsung menangkap sesuatu yang hilang. "Loh, stoples keramik biru papa yang di meja rias mana?" tanyanya. Suaranya bernada tinggi. "Saya juga sedang mencari, Bu. Tadi pagi tidak saya lihat," jawab Revan dengan jujur. Tante Riri memandangnya dengan sorot mata yang berubah dari sekadar curiga menjadi tuduhan terbuka. "Hilang? Bagaimana bisa hilang? Itu peninggalan Mama. Sangat berharga bagi Papa. Hanya ada di sini, di kamar ini." "Iya, Bu. Saya tahu. Saya sudah cari di mana-mana." "Sudah cari di mana saja?" tanya Tante Riri, mendekat. "Di kamar kamu sudah cari?" Revan terkesiap. "Bu, maksudnya?" "Ya, siapa tahu tidak sengaja terbawa atau apa. Itu kan benda kecil," ucap Tante Riri, senyum tipisnya tidak sampai ke mata. "Ayo, biar saya yang cek. Untuk kepastian." Dengan perasaan terhina dan jantung berdebar kencang, Revan dipaksa membuka kamarnya yang sederhana. Tante Riri masuk dengan sikap seperti penyelidik. Matanya menyapu setiap sudut. Ia membuka laci-laci kecil, mengintip di bawah bantal, bahkan melihat di dalam tas Revan yang terbuka. Tidak ditemukan apa-apa. Tapi Tante Riri tidak puas. "Kamu pasti sembunyikan di tempat lain. Atau mungkin sudah kamu jual?" tuduhnya. Suaranya mulai meninggi. "Santoso. Santoso di mana? Dia harus tahu soal ini." Kakek Edi diranjang mulai gelisah. Napasnya tersengal-sengal. Matanya yang penuh ketakutan bolak-balik menatap putrinya dan Revan. Kebetulan, Pak Santoso sedang berada di rumah utama, mendengar keributan dari paviliun. Ia datang dengan wajah masam. "Ada masalah apa, Riri?" Suaramu terdengar sampai depan. "Ini, Mas. Stoples keramik biru Mama yang di meja Papa hilang. Dan hanya dia," Tante Riri menunjuk Revan yang pucat, "yang ada di sini sepanjang waktu. Saya sudah cek kamarnya. Tidak ada. Tapi siapa tahu." Pak Santoso menatap Revan. Di matanya, Revan melihat keraguan yang mengambang. Kecurigaan yang mungkin sudah ada di benaknya sejak bisikan adiknya, kini menemukan bentuk yang nyata, sebuah benda berharga yang hilang. "Revan?" tanya Pak Santoso, suaranya datar namun berat. "Pak, saya bersumpah, saya tidak mengambilnya. Saya bahkan tidak pernah menyentuhnya.
Saya baru sadar hilang tadi pagi, protes Revan. Suaranya gemetar karena gabungan antara rasa takut dan marah. Kamu yakin tidak ada orang lain yang masuk? Tanya Pak Santoso. Matanya beralih ke CCTV di sudut langit-langit. Rekaman. Ia bisa cek rekaman. Tidak, Pak. Hanya saya, Bu Lilis pagi tadi, dan sekarang Tante Riri. Tante Riri menyela. Mas, ini jelas. Orang seperti dia, butuh uang, lihat barang antik. Hilang dalam semalam. Sudah jelas siapa pelakunya. Kamu harus laporkan polisi. Sekarang juga. Mendengar kata polisi, Revan seperti disiram air es. Ibunya yang sakit, reputasinya yang hancur, pekerjaan yang hilang, semuanya berkelebat di pikirannya. Tidak, Pak, tolong, percayalah. Saya tidak melakukan itu. Ia hampir bersujud. Kakek Edi diranjang mulai mengeluarkan suara gemuruh dari tenggorokannya. HRG, HRG. Tangannya mencoba diangkat, menunjuk ke arah yang tidak jelas. Wajahnya memerah. Lihat, Papa juga marah, seru Tante Riri. Tenang, Riri, kata Pak Santoso, akhirnya mengambil kendali. Ia melihat kepanikan di mata Revan dan penderitaan di wajah ayahnya. Logikanya berkecamuk. Revan memang punya motif. Tapi apakah dia sebodoh itu mencuri di kamar yang sepenuhnya diawasi CCTV? Kecuali, dia berpikir rekaman tidak akan diperiksa. Bu Lilis, panggil Pak Santoso. Asisten rumah tangga itu segera muncul dari dapur paviliun. Wajahnya ketakutan. Kamu yang membersihkan kamar ini kemarin sore, kan? Iya, Pak. Kamu lihat stoples itu masih ada. Bu Lilis berpikir sejenak. Lalu matanya berbinar. Oh, iya, Pak. Saya ingat. Saya kemarin sore waktu bersih-bersih, takut terkena lep dan jatuh. Jadi saya pindahkan sementara kerak buku tinggi di ruang tamu kecil paviliun. Lupa saya kembalikan. Maaf, Pak. Semua orang terdiam. Tante Riri terkekeh tidak percaya. Pak Santoso berjalan cepat ke ruang tamu kecil paviliun. Di sana, di rak buku tinggi dekat jendela, berdiri stoples keramik biru itu dengan tenang, terkena sinar matahari sore. Ia membawa kembali stoples itu ke kamar. Wajahnya seperti batu. Ini stoplesnya. Tidak hilang. Hanya salah tempat. Tante Riri tersipu malu, tapi dengan cepat mengubah taktik. Ya, untunglah ketemu. Tapi ini kan bukti kalau keamanan di sini kacau. Bisa saja nanti benar-benar hilang kalau tidak lebih hati-hati. Ia tidak meminta maaf pada Revan. Revan berdiri, tubuhnya masih gemetar, campuran lega yang luar biasa dan luka yang dalam karena tuduhan tadi. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan. Pak Santoso menatap adiknya, lalu menatap Revan. Di benaknya, rekaman CCTV ayahnya menyanyikan lagu dan air mata Revan yang tulus bertabrakan dengan kecurigaan dan drama yang baru saja terjadi. Ia melihat betapa mudahnya sebuah kepercayaan dihancurkan oleh bisikan dan asumsi. Riri, pulang. Saya ingin bicara dengan Revan, perintah Pak Santoso dengan suara yang tidak bisa dibantah. Setelah Tante Riri pergi dengan wajah masam, Pak Santoso menutup pintu kamar. Kakek Edi tampak lelah dan tertidur akibat gejolak tadi. Revan, kata Pak Santoso, kali ini suaranya lebih lunak, mengandung rasa bersalah yang tidak diucapkan. Saya minta maaf atas tuduhan tadi. Itu tidak seharusnya terjadi. Revan mengangguk. Tidak bisa berkata-kata. Tapi ini adalah pelajaran, lanjut Pak Santoso, kembali kepada dirinya yang logis. Di lingkungan seperti ini, kecurigaan akan selalu ada. Kamu harus ekstra hati-hati. Transparansi mutlak adalah satu-satunya cara. Ia menunjuk kamera di langit-langit. Saya akan meninjau rekaman, untuk kepastian. Tapi saya percaya katamu. Kata, percaya, itu terasa berat di udara. Bagi Revan, itu adalah kemenangan kecil, tapi rasanya pahit. Ia diselamatkan oleh kebetulan dan ingatan Bu Lilis, bukan oleh kepercayaan yang diberikan padanya. Malam itu, setelah semua tenang, Revan duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke dinding. Rasa ingin menyerah kembali menggoda. Dunia orang kaya ini ternyata tidak hanya megah,
tetapi juga beracun, penuh dengan permainan kecurigaan dan tuduhan. Dari kamar sebelah, terdengar suara kecil, seperti erangan. Revan segera bergegas. Kakek Edi terbangun, matanya terbuka lebar, penuh dengan kepedihan yang berbeda dari biasanya. Bibirnya bergetar. Ia melihat Revan, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangan Tante Riri, tatapannya tidak lagi penuh curiga, melainkan permintaan maaf, atau kesadaran bahwa ia telah disesatkan. Tangannya yang lemah bergerak, mencoba meraih tangan Revan. Revan memeganginya. "Tidak apa-apa, Kek," bisik Revan, suaranya serak. "Kita baik-baik saja." Ujian pertama telah berlalu. Tuduhan telah dipatahkan. Tapi luka dan keretakan telah terbentuk. Dan baik Revan maupun Pak Santoso tahu, ini mungkin bukan ujian terakhir. Paviliun yang tenang itu kini menyimpan badai diam-diam di balik dindingnya yang mewah. 2 hari setelah insiden Stopless, suasana di paviliun seperti mayat yang terbaring di antara kehidupan dan kematian. Keheningan yang ada bukan lagi keheningan awal yang kosong, melainkan keheningan yang syarat dengan beban yang tak terucapkan. Kakek Edi tetap menutup diri, tapi kini penolakannya terasa berbeda. Tidak lagi didasari ketakutan murni, melainkan oleh rasa malu dan konflik batin. Ia menolak kontak mata, tetapi saat Revan membalikkan badan, ia sering mencuri pandang pada punggung pemuda itu dengan sorot mata yang berbinar penuh penyesalan. Bagi Revan, luka itu terlalu dalam. Setiap kali ia memasuki kamar kakek Edi, ia teringat pada tatapan penuh tuduhan Tante Riri dan keraguan sesaat di mata Pak Santoso. Ia merasa dirinya seperti penjahat yang telah dibebaskan karena bukti teknis, bukan karena dinyatakan tak bersalah. Kepercayaan yang mulai tumbuh hancur berantakan. Gaji pertamanya yang besar telah ia kirimkan untuk ibunya, dan kabar bahwa ibunya bisa mulai berobat rutin adalah satu-satunya cahaya di kegelapannya. Tapi cahaya itu tidak cukup untuk menghangatkan kedinginan di dalam hatinya. Pada hari ketiga, keputusasaan itu mencapai puncaknya. Pagi itu, saat membantu kakek Edi minum obat, tangan tua itu gemetar tak biasa dan menumpahkan seteguk air ke baju Revan. Revan spontan menghela napas, sebuah tanda kelelahan yang sangat kecil. Tapi kakek Edi langsung menutup matanya rapat-rapat, seperti anak yang ketakutan akan dimarahi. Ekspresi itu menghantam Revan seperti pukulan. Ia menyadari, hubungan mereka sekarang adalah hubungan antara tersangka dan hakim, antara tahanan dan sipir. Bukan lagi antara dua manusia yang saling merawat. "Itu cukup," bisiknya pada dirinya sendiri, saat ia merapikan kamarnya yang sederhana. "Aku tidak kuat lagi." Dengan hati berat namun dipenuhi oleh kebutuhan untuk menyelamatkan sisa harga dirinya, Revan mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam tas ransel yang sama yang ia bawa pertama kali datang. Ia melakukannya dengan pelan, seolah-olah setiap baju yang ia lipat adalah kenangan pahit yang ia simpan. Ia memutuskan akan menunggu Pak Santoso pulang, mengembalikan kunci, mengucapkan terima kasih, dan pergi. Mungkin ia bisa mencari pekerjaan lain. Apapun, asalkan tidak harus terus-menerus merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Tasnya sudah hampir penuh ketika telinganya menangkap suara. Bukan suara biasa, tapi suara erangan yang teredam, diikuti oleh isakan tangis yang putus-putus, tersedak-sedak, datang dari kamar kakek Edi. Itu bukan suara kesakitan fisik. Itu adalah suara penderitaan jiwa. Hatinya tersentak. Segenggam rasa bertanggung jawab, lebih kuat dari rasa sakit hatinya sendiri, menarik langkah kakinya. Ia meninggalkan tas yang setengah terbuka dan berjalan pelan menuju kamar sebelah. Pintunya terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat kakek Edi. Pria tua itu tidak tidur. Ia menangis. Tangisannya sunyi, air mata mengalir deras membasahi bantal di kedua sisi kepalanya. Tubuhnya yang lumpuh bergetar halus. Tangannya mencoba mengepal, tapi hanya jari-jari yang keriput itu yang bergerak lemah. Wajahnya yang biasanya kosong, kini dipenuhi oleh penderitaan yang begitu mendalam dan manusiawi. Revan terpaku. Kemarahan dan niat perginya tiba tata luluh. Ia tidak bisa membiarkannya sendirian seperti ini. Dengan hati-hati, ia masuk dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Ia tidak menyentuhnya, tidak langsung berkata apa-apa. Hanya hadir. Kakek Edi merasakan kehadirannya. Ia membuka mata, penuh air mata, dan menatap Revan. Kali ini,
Tidak ada penghindaran. Hanya penyesalan yang membara. Maaf. Gumamnya, suaranya parau, hancur, nyaris tak terdengar. Sebuah kata. Kata pertama yang jelas dan disengaja yang pernah Revan dengar darinya sejak ia datang. Revan terkejut. Kakek bisa bicara. Kakek Edi mengangguk lemah. Air matanya semakin deras. Aku, Deng. Riri. Jahat aku. Ucapannya terpatah-patah, namun maksudnya jelas. Aku mendengarkan Riri. Aku jahat. Tidak, Kek. Kakek tidak jahat. Kakek hanya dikelabui, bantah Revan lembut. Kali ini ia mengambil tangan kakek Edi. Tangan itu tidak menolak, justru mencengkeram jari Revan dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Kamu, Ba Ika, lanjut kakek Edi, matanya memohon pengampunan. Aku, Tea, Kot. Aku takut ditinggal lagi. Potongan kalimat itu seperti pisau yang memahami segala sesuatu. Kakek Edi takut ditinggalkan lagi. Ditinggalkan oleh kesibukan Santoso, ditinggalkan oleh kematian istrinya, dan kini, hampir saja ia mengusir satu-satunya kehangatan yang tersisa karena mendengarkan bisikan racun. Segala pertahanan Revan runtuh. Air matanya sendiri akhirnya menetes. Ia bukan lagi perawat yang tersakiti. Ia adalah seorang manusia yang melihat manusia lain dalam penderitaannya yang paling telanjang. Kakek tidak akan saya tinggalkan, janji Revan, suaranya bergetar penuh keyakinan. Saya di sini karena ibu saya sakit. Kek, butuh uang. Tapi sekarang, ia memandangi mata tua yang penuh air mata itu. Sekarang saya juga di sini karena saya sayang sama kakek. Kakek sudah seperti kakek saya sendiri yang sudah tidak ada. Pengakuan itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, tulus dan tanpa rekayasa. Saat mengatakannya, ia menyadari itu adalah kebenaran. Ikatan yang telah terbentuk di antara sunyi dan lagu, di antara sentuhan dan penolakan, ternyata telah mengakar lebih dalam dari yang ia duga. Kakek Edi menangis lebih keras, tapi kali ini, ada pelepasan di dalamnya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatur kata-katanya. Santoso, Ba, Ika. Api, dia, lupa. Lupa, nyanyian. Lupa, cerita. Kamu ingatkan. Kamu mengingatkannya, mengingatkan pada hal-hal yang penting. Pada kenangan, pada musik, pada percakapan sederhana. Percakapan itu tidak panjang. Kakek Edi cepat lelah. Tapi malam itu, sebuah jembatan yang lebih kuat dari sebelumnya telah dibangun. Jembatan itu dibangun bukan di atas landasan kesempurnaan, tetapi di atas puing-puing kecurigaan yang telah diakui dan dimaafkan. Revan kembali ke kamarnya. Ia membongkar tasnya lagi, melipat setiap baju dan mengembalikannya ke lemari. Niat perginya telah pupus, digantikan oleh tekad baru. Ia akan bertahan, bukan lagi sekadar untuk uang, tapi untuk manusia tua di sebelah yang ternyata membutuhkannya lebih dari yang ia kira, dan yang kini ia rasakan juga membutuhkannya. Di sudut langit-langit, lensa CCTV merekam dengan diam. Rekamannya tidak akan menangkap semua kata yang terucap pelan, tetapi akan menangkap gambaran yang sangat jelas. Dua sosok dari dunia yang berbeda, terhubung oleh pelukan, air mata, dan pengakuan yang menghancurkan tembok antara mereka. Rekaman yang, suatu saat nanti, akan ditatap oleh seorang CEO dari jarak ribuan kilometer, dan akan mengubah segalanya. Hotel Marina Bay Sands di Singapura berdiri seperti mahkota kaca dan baja di tepian teluk. Dari suite-nya di lantai 50, Pak Santoso memiliki pemandangan spektakuler, gardu-gardu cahaya kota, garis lengkung ikonis jembatan Helis, dan air yang memantulkan segala kemewahan. Ini adalah simbol puncak pencapaiannya. Tapi malam ini, kemewahan itu terasa seperti dekorasi panggung yang hampa. Rapat dengan mitra investor dari Eropa baru saja usai. Negosiasi alot selama 6 jam itu berhasil diselesaikan dengan kemenangan di pihaknya. Kontrak senilai puluhan juta dolar telah diamankan. Biasanya, ini adalah momen di mana ia akan menuangkan segelas whisky termahal dan menikmati kepuasan seorang pemenang. Tapi malam ini, kepuasan itu tidak datang. Dengan kelelahan yang lebih bersifat mental daripada fisik, ia membuka laptopnya. Ada laporan keuangan kuartalan yang harus ia tinjau, presentasi merger yang harus ia persiapkan.
Tapi jemarinya, hampir seperti memiliki kehendak sendiri, malah membuka aplikasi keamanan rumah yang terhubung dengan CCTV di pavilion. Sebuah kebiasaan yang semakin sering ia lakukan, seperti orang yang kecanduan pada sebuah drama yang menyakitkan. Waktu di Singapura lebih cepat 1 jam. Di Jakarta, sudah lewat tengah malam. Layar terbagi menjadi 4 bagian, semuanya dalam mode night vision, memberikan gambaran hijau hantu pada ruangan. 3 kamera menunjukkan ruangan kosong, lorong, ruang tamu kecil, teras. Tapi di kotak keempat, kamera utama di kamar kakek Edi, ada aktivitas. Revan ada di sana. Ia duduk di kursi biasa di samping tempat tidur, tidak di kursi malas yang disediakan. Postur Nunya membungkuk, lelah, tapi wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu tidur yang temaram. Ia sedang memegangi tangan kakek Edi. Pak Santoso memperbesar gambar. Ia melihat wajah ayahnya. Dan sesuatu di sana membuat napasnya tercekat. Ayahnya menangis. Bukan tangisan sunyi biasa, tapi tangisan yang penuh dengan pergolakan emosi. Mulutnya bergerak, berbicara sesuatu yang tak terdengar. Kemudian, Revan membungkuk, mendekatkan telinganya ke mulut ayahnya. Ekspresi Revan berubah dari lelah menjadi terkejut, lalu hancur. Ayahku berbicara, pikiran itu menghantam Pak Santoso seperti pukulan. Ayahnya yang selama berbulan-bulan hanya bisa mengeluarkan suara tak jelas, kini sedang berusaha berbicara pada Revan. Dan Revan mendengarkan. Ia segera mengaktifkan audio. Suara yang keluar awalnya hanya gemerisik statik, lalu, samar-samar, terdengar suara parau dan putus-putus. Suara ayahnya. Maaf, aku, Deng. Riri, jahat. Potongan kalimat itu menusuk langsung ke jantung Pak Santoso. Ayah mendengarkan Riri. Ia tahu persis bagaimana caranya adiknya meracuni pikiran orang. Bisikan-bisikan itu yang telah merenggangkan hubungan mereka sebagai saudara. Dan kini, racun itu telah merembes ke ruangan terakhir tempat ayahnya mencari kedamaian. Lalu ia mendengar suara Revan, lembut namun jelas. Kakek tidak jahat, kakek hanya dikelabui. Dan kemudian, ayahnya lagi, takut ditinggal lagi. Aku takut ditinggal lagi. Kalimat itu, seperti panah beracun, menembus segala pertahanan bisnis dan logika yang selama ini membungkus hati Pak Santoso. Ia teringat janjinya saat remaja, saat ibunya meninggal. Aku akan jaga papa, Ma. Ia teringat bagaimana, di tahun-tahun awal membangun bisnis, ia masih rutin pulang menemani ayahnya makan malam. Lalu, satu persatu, makan malam itu berubah menjadi transfer uang, menjadi hadiah mahal, menjadi pavilion mewah dan perawat terbaik, semua pengganti yang dingin untuk kehadiran seorang anak. Dan kini, seorang pemuda asing, yang dibayar untuk melakukan pekerjaan itu, justru mendengar ketakutan terdalam ayahnya. Seorang pemuda asinglah yang memberikan jaminan, kakek tidak akan saya tinggalkan. Air mata, sebuah fenomena asing yang hampir tak ia ingat lagi rasanya, tiba-tiba menggenang di matanya. Ia berusaha menahannya, menganggapnya sebagai kelelahan. Tapi kemudian, ia mendengar pengakuan Revan yang berikutnya. Saya sayang sama kakek. Kakek sudah seperti kakek saya sendiri. Dan ayahnya, dengan sisa tenaga, meremas tangan Revan. Seketika itu juga, tangis yang selama bertahun-tahun terpendam di balik tumpukan laporan keuangan, negosiasi, dan ambisi, meledak. Ia menutup mulutnya dengan tangan, bahunya terguncang hebat. Air mata mengalir deras, membasahi kemeja putihnya yang masih necis. Ia menangis untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal. Ia menangis karena penyesalan. Penyesalan karena telah mengganti kasih sayang dengan rekening bank, kehadiran dengan CCTV, dan percakapan dengan laporan medis. Ia menangis karena iri. Iri yang menyakitkan pada Revan, yang dengan mudahnya mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang ayahnya, sesuatu yang ia rasa telah hilang selamanya. Ia menangis karena rasa bersalah. Bersalah karena membiarkan Riri menebar racun. Bersalah karena lebih percaya pada kecurigaan daripada pada kebaikan yang terekam di depan matanya setiap hari. Tangisnya tak terbendung, mengguncang tubuhnya yang selalu tegap itu. Ia menatap layar di mana Revan sekarang membetulkan selimut ayahnya dengan gerakan penuh kelembutan, lalu mematikan lampu dan berjalan keluar dengan langkah pelan. Adegan biasa yang tiba saja terasa sangat sakral.
Pemandangan Singapura yang megah di luar jendela menjadi buram oleh air matanya. Semua pencapaiannya, semua kekayaannya, tiba-tiba terasa seperti menara pasir yang akan runtuh oleh satu ombak kebenaran sederhana, bahwa di akhir hari, yang paling berharga adalah hubungan manusia yang tulus. Dengan wajah masih basah, ia memandangi ponselnya. Ada 5 panggilan tak terjawab dari Riri, mungkin ingin melaporkan, sikap mencurigakan, Revan lagi. Ada 20 email yang belum dibaca dari berbagai direktur. Ada pesan dari sekretaris tentang jadwal besok yang padat. Dengan tekad baru yang lahir dari kehancuran emosinya, ia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah ia lakukan dalam kondisi normal. Ia membalas email sekretarisnya, "Batalkan semua jadwal saya besok. Urusan keluarga yang mendesak. Saya akan mengambil penerbangan pertama pulang." Lalu, ia mematikan ponselnya. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, Santoso Wibawa memutuskan hubungan dengan dunia bisnisnya. Malam ini, ia hanya ingin menjadi seorang anak. Seorang anak yang telah mengecewakan ayahnya, dan yang mungkin sudah terlambat, tetapi harus mencoba untuk memperbaiki segalanya. Dia duduk di kegelapan suite mewahnya, hanya diterangi cahaya hijau dari laptop yang masih menampilkan kamar tidur ayahnya yang kini sudah kosong. Air matanya telah kering, meninggalkan rasa asin dan hampa. Tapi di dalam hampa itu, tumbuh sebuah kepastian. Ia harus pulang. Bukan sebagai CEO yang menginspeksi pekerja, tapi sebagai Santoso, anak dari Eddie. Dan ia harus mengubah segalanya, dimulai dengan warisan yang selama ini ia pahami dengan cara yang salah. Warisan bukan hanya tentang harta. Warisan yang sesungguhnya adalah tentang melanjutkan cerita, tentang ingatan, dan tentang memastikan bahwa orang-orang baik seperti Revan tidak hanya diupah, tetapi dihargai selayaknya keluarga. Perjalanan panjang ke bandara nanti akan terasa seperti perjalanan pulang yang sebenarnya. Dan untuk itu, ia berutang pada air mata yang jatuh di Singapura, dan pada seorang pemuda miskin yang tanpa sadar telah mengajarinya cara menjadi manusia. Pesawat yang membawa Pak Santoso mendarat di pagi buta, ketika langit Jakarta masih berwarna kelabu kebiruan dan bandara terasa sepi. Biasanya, ia akan langsung disambut sopir pribadi dan dibawa ke kantor atau pertemuan penting. Pagi ini, ia menyetir sendiri mobil Mercedes yang sudah menunggu di parkiran eksekutif. Ia butuh waktu sendirian untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan ia lakukan. Ia tidak langsung pulang ke rumah. Mobilnya melaju pelan menyusuri jalanan yang masih sepi, akhirnya berhenti di depan sebuah toko kelontong kecil di kawasan Menteng, yang meski masih tutup, terlihat terawat dengan baik. Toko Edi Jaya. Itu adalah toko pertama ayahnya, yang sekarang dikelola oleh salah satu manajer kepercayaannya. Dari sini segalanya berawal. Dari sini, impian seorang Edi muda untuk membesarkan keluarganya dimulai. Pak Santoso duduk di dalam mobil, menatap toko itu dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak melihat aset properti yang nilainya meroket. Ia melihat seorang ayah muda yang bersemangat, seorang ibu yang cantik melayani pelanggan, dan seorang anak kecil, dirinya sendiri, yang duduk di belakang konter, mengerjakan PR sambil sesekali mencuri permen toples. Ia teringat pada nada Revan saat bercerita tentang toko kecil yang dikenali ibunya. Tidak ada nada menghakimi atau iri. Hanya pengakuan sederhana akan kehidupan yang bersinggungan. Mengapa seorang pemuda asing bisa melihat nilai sentimental ini, sementara aku hanya melihat angka di neraca keuangan? Setelah sekitar setengah jam, ia kembali menyetir. Tapi bukan menuju rumahnya yang megah. Ia memutar arah ke sebuah rumah sakit swasta di kawasan Cipete. Di sanalah, berdasarkan data yang diam-diam ia kumpulkan, Ibu Sari, Ibu Revan, menjalani pengobatan. Ia tidak masuk. Hanya parkir di seberang jalan, menatap gedung rumah sakit itu. Ia membayangkan Revan, jika punya uang dan waktu, pasti akan duduk di sana, menemani ibunya seperti ia menemani ayahnya. Sebuah kewajiban yang ia pahami dengan tulus. Pak Santoso mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat pada asisten pribadinya. Tolong uruskan paket perawatan medis premium dan akomodasi yang nyaman untuk Ibu Sari, atas nama perusahaan. Biaya ditanggung penuh. Jangan beritahu siapa-siapa dulu, kecuali nanti saya perintahkan. Itu bukan sekadar tindakan kedermawanan. Itu adalah pembayaran hutang moral. Hutang karena telah meragukan anak seorang ibu yang sedang berjuang hidup. Barulah setelah matahari mulai naik,
Ia pulang ke rumahnya. Bu Lilis yang membukakan pintu terkejut melihatnya. "Loh, Pak sudah pulang? Kan katanya besok." "Iya, Bu. Ada urusan mendadak." "Bapak sudah bangun?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. "Sudah, Pak. Mas Revan lagi bantu mandi." Pak Santoso mengangguk. Alih-alih langsung menuju paviliun, ia naik ke ruang kerjanya di rumah utama. Dari sana, ia mengakses server rekaman CCTV. Ia tidak ingin melihat siaran langsung. Ia ingin melihat rekaman beberapa hari terakhir, khususnya setelah insiden Stopless. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri interaksi yang sebenarnya. Ia memutar rekaman. Ia melihat ketegangan, penolakan kakek Edi. Ia melihat keraguan dan kesedihan di wajah Revan. Lalu, ia melihat adegan yang kemarin malam hanya ia dengar audionya. Percakapan haru antara Revan dan ayahnya. Ia melihat air mata, pelukan, dan pengakuan tulus. Ia melihat bagaimana setelah itu, kakek Edi tidur lebih tenang. Ia melihat bagaimana Revan, di pagi harinya, menyuapi ayahnya dengan kesabaran yang bahkan lebih besar, sambil tersenyum kecil saat ayahnya akhirnya mau membuka mulut tanpa memalingkan wajah. Tidak ada akting di sana. Tidak ada kepura-puraan untuk kamera. Yang ada adalah keletihan, kejujuran, dan cinta yang tumbuh secara organik. Semua keraguan terakhir di benak Pak Santoso sirna. Tante Riri salah. Sangat salah. Tepat saat ia selesai meninjau rekaman, telepon rumah di ruang kerjanya berdering. Dari jendela, ia melihat mobil Tante Riri sudah parkir di depan. "Mas, aku sudah di depan. Aku mau bicara serius soal perawat itu." Suara Riri di telepon bernada mendesak. "Ada hal baru yang mencurigakan." "Langsung ke ruang kerja saya, Riri," jawab Pak Santoso dengan suara datar. Kali ini, ia siap. Tante Riri masuk dengan wajah seperti pemburu yang membawa bukti baru. "Mas, kamu harus dengar ini. Aku dapat info dari kenalan di kampungnya. Katanya, keluarga Revan itu punya hutang yang banyak sekali ke rentenir. Bahkan katanya, ada yang mengancam akan menyita rumah kontrakannya. Jadi wajar kalau dia nekat dan bisa melakukan apa saja untuk uang. Termasuk merayu Papa." Pak Santoso mendengarkan dengan tenang. Tangan bertumpu di meja. Lalu, masih belum jelas? Motifnya kuat. Dia butuh uang besar dan cepat. Stopless itu cuma awal. Nanti bisa saja dia minta pinjaman pada Papa yang sudah senang sama dia, atau memanipulasi Papa untuk mengubah surat wasiat. Jadi, menurutmu, semua kebaikannya, semua kesabaran dan air mata yang terekam di CCTV itu, adalah akting sempurna dari seorang penipu jenius yang juga kebetulan sangat tulus merawat orang lumpuh? Tanya Pak Santoso. Nada suaranya mulai meninggi. "Mas, orang sekarang bisa berakting. Apalagi kalau tahu ada kamera. Dia mungkin berpura-pura baik di depan kamera, tapi siapa tahu di belakang kamera seperti apa?" "Riri," potong Pak Santoso dengan suara tegas yang membuat adiknya terdiam. "Aku sudah melihat rekaman. Semuanya. Bahkan saat dia pikir tidak ada yang melihat. Bahkan saat dia menangis sendirian di teras karena ayah menolaknya. Bahkan saat ayah kita meminta maaf padanya karena mendengarkan bisikanmu." Tante Riri tersentak. Wajahnya memerah. "Bisikan maksudku apa? Aku hanya mengingatkan Papa." Mengingatkan dengan menanamkan ketakutan dan kecurigaan. Pak Santoso berdiri, menatapnya langsung. "Kamu meracuni pikiran ayah kita yang sudah lemah. Kamu hampir menghancurkan satu-satunya hal yang membuatnya bahagia dan merasa hidup lagi. Dan untuk apa? Karena kamu takut warisanmu berkurang? Karena kamu iri melihat orang lain bisa dekat dengan ayah, sementara kita sibuk dengan urusan kita sendiri? Mas, kamu keterlaluan. Aku hanya melindungi keluarga kita," teriak Riri, namun nada defensifnya jelas. "Tidak, Riri. Kamu melindungi kepentinganmu. Dan aku sudah terlalu lama membiarkan ini." Pak Santoso berjalan mendekati jendela, memandang ke arah paviliun. "Aku akan melakukan sesuatu tentang Revan. Tapi bukan seperti yang kamu kira." "Kamu mau apa?" "Itu urusanku. Tapi mulai sekarang,
Kamu tidak boleh lagi mengintervensi perawatan ayah atau menjelek-jelekan Revan di hadapan siapapun, terutama ayah. Kalau tidak, kamu akan berurusan denganku. Dan percayalah, dalam hal hukum dan bukti, aku punya semua rekaman yang kubutuhkan. Tante Riri terdiam, wajahnya pucat. Ia melihat kakaknya yang berbeda. Bukan lagi Santoso yang dingin dan logis, tapi seseorang dengan api kemarahan dan tekad yang baru di matanya. Ia tahu pertarungan ini telah ia kalahkan. Setelah Riri pergi dengan wajah masam dan kekalahan, Pak Santoso tetap berdiri di jendela. Ia melihat Revan mendorong kursi roda kakek Edi ke teras paviliun, menikmati sinar matahari pagi. Ia melihat Revan menunjuk pada burung di pohon, dan melihat ayahnya mengangguk perlahan, dengan senyum tipis di bibir. Sekarang, waktunya untuk konfrontasi yang sesungguhnya. Bukan dengan kecurigaan, tapi dengan pengakuan. Bukan dengan tuduhan, tapi dengan tawaran yang akan mengubah hidup. Ia mengambil napas dalam-dalam, merapikan kemejanya, dan berjalan keluar dari ruang kerja, menuruni tangga, dan melangkah menuju paviliun. Untuk pertama kalinya sejak paviliun itu dibangun, ia merasa seperti tamu di wilayahnya sendiri, akan menemui dua orang yang telah membangun sebuah dunia kecil yang jauh lebih kaya dari kerajaan bisnisnya. Langit-langit paviliun tampak lebih rendah dari biasanya bagi Revan. Meski kakek Edi perlahan membuka diri lagi setelah malam pengakuan itu, bayang-bayang tuduhan dan ketegangan dengan keluarga Santoso masih menggantung seperti awan gelap. Ia merasa diawasi lebih ketat dari sebelumnya, meski mungkin itu hanya perasaannya sendiri. Ketika Bu Lilis menyampaikan pesan bahwa Pak Santoso memanggilnya ke ruang kerja di rumah utama, jantung Revan langsung berdebar kencang. Panggilan itu terasa resmi, bahkan mengancam. Ia ingat ekspresi dingin Pak Santoso saat insiden Stopless. Apakah ada hal lain yang hilang? Apakah Tante Riri menemukan bukti baru? Atau apakah ini akhir dari pekerjaannya? Dengan langkah berat, Revan meninggalkan kakek Edi yang sedang tertidur siang dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah utama. Setiap langkah terasa seperti menuju ruang interogasi. Ia membayangkan Pak Santoso duduk di balik meja kerjanya yang besar, dengan wajah batu, siap mengeluarkan surat pemutusan kontrak. Ruangan itu persis seperti yang ia bayangkan, megah, berwibawa, dan dingin. Pak Santoso memang duduk di belakang mejanya, tapi ekspresinya tidak sekasar yang Revan takutkan. Wajahnya terlihat lelah, ada bayangan di bawah matanya, dan ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Bukan lagi tatapan pengawas yang dingin, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih lelah, dan lebih manusiawi. Silakan duduk, Revan, kata Pak Santoso, suaranya datar namun tidak kasar. Revan duduk di kursi di seberang meja, tubuhnya tegang. Tangannya berkeringat dingin. Pak Santoso tidak langsung berbicara. Ia memandang Revan sejenak, seolah-olah menilai ulang segala sesuatu yang ia ketahui tentang pemuda ini. Keheningan itu semakin menegangkan. Revan, akhirnya ia memecah kesunyian. Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya sesuatu yang jujur. Dan aku ingin jawaban yang jujur. Ini tentang apa, Pak? Tanya Revan, suaranya sedikit gemetar. Tentang motivasimu yang sesungguhnya, ucap Pak Santoso, menatapnya tajam. Kamu datang ke sini karena butuh uang untuk ibumu. Itu jelas. Tapi apa hanya itu? Apa benar tujuanmu hanya sebatas merawat ayahku, mengambil gaji, lalu pergi? Atau ada agenda lain di balik semua kebaikan yang kamu tunjukkan? Pertanyaan itu seperti tamparan. Revan merasa sakit dan terhina. Setelah segala usaha dan air matanya, pertanyaan yang sama masih muncul. Pak, dengan segala hormat, saya sudah mencoba melakukan yang terbaik. Saya tidak punya agenda lain. Tapi adikku, Riri, punya banyak cerita, sambung Pak Santoso, suaranya tetap tenang. Tentang hutang rentenir keluarga kamu yang menumpuk. Tentang ancaman penyitaan rumah. Situasi yang sangat mendesak, yang bisa membuat orang melakukan hal-hal nekat. Revan terpana. Bagaimana dia tahu? Rasa malu dan keputusasaan melandanya. Itu benar, Pak. Tapi saya berjanji, saya tidak akan mencuri atau memanfaatkan kakek Edi. Saya bekerja dengan jujur. Bekerja dengan jujur saja cukup untuk melunasi semua itu,
Tanya Pak Santoso. Sekarang nada suaranya berubah, mengandung sedikit tantangan. Revan menunduk. Tidak cukup, Pak. Tapi setidaknya saya bisa membayar cicilannya perlahan, dan ibu saya bisa berobat. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Jadi, jika kamu diberi kesempatan untuk mendapatkan uang yang jauh lebih besar, dengan cara yang mungkin mudah, apakah kamu akan mengambilnya? Tanyanya lagi, seperti sedang menguji. Revan mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca namun penuh keyakinan. Tidak, Pak. Ibu saya mengajarkan saya, rezeki yang halal itu pelan tapi memberkati. Saya melihat bagaimana kakek Edi menderita karena ditinggalkan dan dicurigai orang-orang terdekatnya. Saya tidak ingin menjadi seperti itu. Uang itu penting, tapi saya tidak mau mendapatkannya dengan cara yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak atau menunduk saat berhadapan dengan ibu saya. Jawaban itu keluar tulus, tanpa rekayasa. Pak Santoso mendengarkan dengan seksama. Ia melihat mata Revan, dan ia tidak melihat kepalsuan di sana. Yang ia lihat adalah kelelahan, harga diri yang terluka, dan sebuah keteguhan polos yang langka. Keheningan kembali menyergap ruangan. Revan menatap mejanya, bersiap mendengar vonis. Ia dipecat karena latar belakang keluarganya yang bermasalah. Lalu, Pak Santoso melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop kertas coklat tebal. Bukan amplop gaji biasa. Ia meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arah Revan. Amplop ini, ucap Pak Santoso, adalah tiket pesawat dan semua dokumen perjalanan ke Singapura untuk ibumu. Beserta surat jaminan rawat inap di Rumah Sakit Mount Elizabeth, salah satu yang terbaik di Asia untuk penyakit ginjal. Semua biaya, pengobatan, akomodasi, penerjemah, bahkan makanan, telah saya tanggung. Revan memandang amplop itu seperti melihat hantu. Otaknya tak bisa mencerna. Pak, saya tidak mengerti. Ini, untuk apa? Ini untuk ibumu. Karena aku tahu, selama ini beban itu yang kamu pikul. Dan karena, kamu telah melakukan sesuatu yang jauh lebih berharga untuk ayahku. Jawab Pak Santoso, suaranya sekarang terdengar lebih lembut, namun penuh wibawa. Revan masih tidak percaya. Tapi, saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu banyak. Hutang budi saya akan terlalu besar. Ini bukan hutang budi, Revan. Ini pengakuan. Pak Santoso berdiri dan berjalan mendekati jendela, membelakangi Revan. Aku telah mengawasi kamu melalui CCTV dan melalui caramu. Aku melihat bagaimana kamu memulihkan cahaya di mata ayahku. Aku melihat bagaimana kamu mengingatkanku pada hal-hal yang seharusnya tidak pernah aku lupakan. Ia menoleh, menatap Revan yang masih terduduk bingung. Kamu tidak hanya merawat tubuhnya yang lumpuh. Kamu merawat jiwanya yang terluka. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kemudian, Pak Santoso kembali ke mejanya. Dari laci lain, ia mengeluarkan sebuah map berisi dokumen hukum. Ia membukanya di depan Revan. Dan ini, lanjutnya, suaranya kini tegas dan jelas, adalah draft perubahan surat wasiatku. Di sini, selain untuk anak-anakku dan beberapa pihak lain, aku mencantumkan namamu, Revan Anggara, sebagai penerima warisan. Revan tersedak. Dunia di sekelilingnya seperti berputar. Warisan? Saya? Tidak, Pak, tidak mungkin. Saya bukan keluarga. Keluarga bukan hanya soal darah, Revan, kata Pak Santoso dengan penuh makna. Keluarga adalah soal siapa yang ada di sana saat dibutuhkan. Siapa yang mengingatkan kita pada lagu lama. Siapa yang memegangi tangan kita di tengah malam. Ia menunjuk dokumen itu. Di sini tercantum hakmu atas sebagian saham perusahaan yang tidak besar tapi cukup untuk menjamin hidupmu dan ibumu selamanya. Dan hak tinggal tetap di pavilion itu, selama kamu mau. Air mata yang selama ini ditahan Revan akhirnya meledak. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya terguncang oleh isakan. Ini terlalu banyak. Ini di luar semua imajinasinya. Bukan hanya masalah uang, tetapi pengakuan bahwa dirinya, anak miskin dari kampung, dianggap keluarga. Pak Santoso, saya tidak pantas. Ucapnya di antara isakannya. Kamu lebih dari pantas.
bantah Pak Santoso. Kini suaranya penuh dengan emosi yang jarang ia tunjukkan. Aku memberikan ini bukan karena kasihan, tapi karena jasamu telah memulihkan jiwa ayahku, dan secara tidak langsung, menyadarkanku tentang arti hidup yang sebenarnya. Ini investasiku pada kemanusiaan, pada bukti bahwa ketulusan seperti milikmu itu masih ada dan harus dihargai. Revan tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya menangis, melepaskan semua tekanan, ketakutan, dan kelegaan yang tertimbun selama berminggu-minggu. Pak Santoso membiarkannya. Ia memandangi pemuda itu dengan perasaan campur aduk, bangga pada keputusannya, haru melihat reaksi Revan, dan lega karena akhirnya ia melakukan sesuatu yang benar, bukan hanya yang logis. Ambil waktu untuk memikirkannya, kata Pak Santoso akhirnya. Bicarakan dengan ibumu. Tapi ketahuilah, tawaran ini sungguh-sungguh. Kamu telah menjadi bagian dari cerita keluarga kami, Revan. Dan cerita itu akan terus berlanjut, dengan kamu di dalamnya. Konfrontasi yang ditakuti Revan berubah menjadi momen transformasi yang menghancurkan sekaligus membangunnya kembali. Di ruang kerja yang megah itu, sebuah ikatan baru lahir, bukan berdasarkan kontrak kerja, tetapi berdasarkan pengakuan, rasa terima kasih, dan sebuah keluarga yang diperluas definisinya. Udara di ruang kerja terasa berubah. Bukan lagi udara pengap penuh kecurigaan, melainkan udara yang diisi oleh getaran emosi yang baru saja dilepaskan. Setelah tangisnya mereda, Revan duduk terdiam, matanya masih merah, memandangi amplop coklat dan map dokumen di atas meja kayu eboni yang mengilap. Kedua benda itu terasa seperti benda dari alam lain, begitu asing dan berat dengan makna yang terkandung di dalamnya. "Pak," ucap Revan akhirnya, suaranya serak. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu besar. Ibu saya, dia pasti tidak akan percaya. Bawa ibumu ke Singapura. Biarkan dia merasakan pengobatan terbaik. Itu yang terpenting sekarang," kata Pak Santoso, kini duduk kembali di kursinya, ekspresinya lebih tenang. "Untuk dokumen warisan ini, kamu tidak perlu memberi jawaban sekarang. Baca dengan baik. Konsultasikan dengan pengacara jika mau. Aku akan sediakan biayanya. Yang penting kamu paham maksudku. Ini bukan amal, ini hak." Revan mengangguk pelan, masih berusaha mencerna. "Tapi, Tante Riri, dia pasti akan sangat marah." "Riri adalah urusanku," jawab Pak Santoso dengan tegas. "Dia akan diberitahu, dan dia harus menerima. Aku sudah terlalu lama membiarkan ketamakan dan kecurigaan mengganggu ketenangan keluarga. Itu berakhir sekarang." Ada sinar keteguhan di matanya yang membuat Revan yakin bahwa kali ini, Pak Santoso sungguh-sungguh. "Sekarang," lanjut Pak Santoso, suaranya berubah menjadi lebih bisnis, meski tidak lagi dingin. "Ada hal lain. Besok malam, aku akan mengadakan makan malam keluarga di rumah utama. Aku ingin kamu dan kakek Edi hadir. Aku akan mengumumkan keputusanku ini di depan semua orang." Revan merasa jantungnya berhenti berdetak sebentar. "Di depan semua keluarga, Pak?" "Ya, agar transparan. Agar tidak ada lagi bisik-bisik di belakang." "Kamu siap?" tanyanya, menatap Revan dalam-dalam. Rasa takut yang lama muncul kembali. Revan membayangkan tatapan sinis, cibiran, dan kemarahan dari keluarga besar yang kaya raya itu. Tapi kemudian ia memandang mata Pak Santoso yang penuh dukungan, dan ia ingat senyum tipis kakek Edi di bawah sinar matahari pagi. Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya siap, Pak, untuk kakek Edi, dan untuk keadilan," jawabnya, menemukan keberanian baru. "Bagus. Sekarang, mari kita kembali ke paviliun. Aku ingin menghabiskan waktu dengan ayahku sebelum makan malam besok." Keesokan harinya, suasana di rumah utama berubah total. Karyawan rumah tangga sibuk membersihkan dan menghias ruang makan besar. Makan malam keluarga biasanya hanya acara formal dan kaku, tapi kali ini, ada nuansa berbeda yang terasa bahkan oleh para pelayan. Saat senja, mobil-mobil mewah berdatangan. Tante Riri datang bersama suami dan dua anak remajanya yang terlihat tidak tertarik. Beberapa sepupu Pak Santoso dari pihak almarhum ibunya juga hadir, semuanya dengan ekspresi penasaran dan sedikit cemas. Mereka semua mendengar desas-desus tentang perawat spesial
dan ketegangan antara Santoso dan Riri. Ruang makan besar dengan meja kayu solid sepanjang 8 meter dan lampu kristal raksasa tampak megah namun menakutkan bagi Revan. Ia mendorong kursi roda kakek Eddie ke ruangan itu, dan semua mata langsung tertuju pada mereka. Ada yang melihat dengan penasaran, ada yang dengan sinis, terutama Tante Riri, dan ada yang dengan empati samar. Kakek Eddie, yang mengenakan baju batik bagus, tampak sedikit grogi tapi matanya berbinar. Ia jarang sekali dibawa ke acara keluarga besar seperti ini. Tangannya memegang tangan Revan dengan erat. Pak Santoso, yang berdiri di ujung meja sebagai tuan rumah, menyambut semua orang dengan formal namun hangat. Makan malam berlangsung dengan obrolan dangkal tentang bisnis, sekolah anak-anak, dan gosip selebriti. Udara terasa tegang. Semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah hidangan utama disantap dan para pelayan mulai mengangkat piring, Pak Santoso berdiri. Ia mengangkat gelas anggurnya dan mengetuknya perlahan dengan sendok perak. Semua orang terdiam. Saudara-saudara yang saya hormati, mulainya, suaranya jernih dan penuh wibawa memenuhi ruangan. Terima kasih sudah datang malam ini. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan, bukan sebagai CEO, tetapi sebagai anak, sebagai kepala keluarga, dan sebagai manusia. Semua mata tertuju padanya. Tante Riri duduk tegak. Wajahnya sudah mulai memerah. Kita semua tahu, kondisi ayah saya, kakek Eddie, dalam beberapa tahun terakhir. Kita juga tahu, betapa sibuknya kita semua dengan kehidupan masing-masing. Ia memandang sekeliling, dan beberapa orang menunduk. Saya sendiri, sebagai anak satu-satunya yang tinggal di sini, merasa gagal karena lebih sering memberi ayah fasilitas daripada perhatian, lebih sering memasang kamera pengawas daripada duduk mendengarkan ceritanya. Ia berjalan mendekati kursi roda kakek Eddie, dan meletakkan tangan di bahu ayahnya. Sampai kemudian, seseorang datang. Seseorang yang tidak kita kenal, dari dunia yang berbeda dengan kita. Ia menunjuk Revan yang duduk pucat di samping kakek Eddie. Revan. Dia datang sebagai perawat, dengan motivasi awal yang sederhana, mendapatkan uang untuk mengobati ibunya yang sakit. Tante Riri menyeringai, seolah ingin berkata, "Nah, bukankah itu bukti?" Tapi yang dia berikan, lanjut Pak Santoso, suaranya kini penuh dengan emosi yang terkontrol, jauh melampaui tugasnya. Dia tidak hanya memberi makan dan memandikan. Dia mengingatkan ayah pada lagu-lagu lama, pada cerita-cerita yang terlupakan. Dia mendengarkan ketakutan ayah yang tak bisa kami dengar. Dia memberikan kehadiran yang tulus, tanpa pamrih. Dan yang paling penting, dia memulihkan cahaya di mata ayah saya. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap orang mendengarkan. Beberapa dari kita mungkin masih meragukan niatnya. Mengira itu semua akting untuk mendapatkan sesuatu. Tapi saya telah menyaksikan, melalui CCTV dan melalui bukti yang tidak terbantahkan, bahwa kebaikannya adalah nyata. Dan dalam prosesnya, dia juga mengingatkan saya tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Kini, ia mengeluarkan salinan draft surat wasiat yang telah disiapkan di meja. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran dan sebagai bentuk penghargaan serta pengakuan, saya telah memutuskan untuk mengubah surat wasiat saya. Suara gemuruh rendah memenuhi ruangan. Tante Riri hampir melompat dari kursinya. "Mas Santo, apa yang kamu lakukan?" "Diam, Riri," hardik Pak Santoso dengan suara yang tak pernah ia gunakan pada adiknya di depan umum. "Kamu akan mendapat giliranmu." Dia kembali menghadap keluarga. Dalam surat wasiat yang baru ini, selain pembagian untuk anak-anak saya dan bagian yang telah ditentukan untuk keluarga besar, saya mencantumkan nama Revan Anggara sebagai penerima warisan. Dia akan mendapatkan sebagian kecil saham perusahaan yang cukup untuk menjamin hidupnya dan ibunya, serta hak tinggal tetap di paviliun yang sekarang ia tempati. Kekacauan pecah. Tante Riri berteriak. "Tidak bisa. Dia orang luar. Dia hanya perawat bayaran. Kamu gila, Mas." Sepupu-sepupu yang lain saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang mengangguk pelan seolah memahami. Pak Santoso tidak gentar. Dia bukan orang luar lagi. Dia telah menjadi keluarga bagi ayah saya, dan karenanya, bagi saya juga. Warisan bukan hanya soal uang dan saham. Warisan adalah tentang melanjutkan nilai-nilai, tentang menghargai pengorbanan,
dan tentang memastikan bahwa kebaikan sejati seperti yang ditunjukkan Revan mendapat tempat yang layak dalam cerita keluarga kita. Ia menatap Riri dengan tajam. Dan keputusan ini sudah final. Dokumen hukum sudah disiapkan. Ini adalah hak saya, dan saya melakukannya dengan hati nurani yang jelas. Lalu, ia menoleh ke kakek Eddie. Ayah, apakah ayah setuju dengan keputusan saya? Apakah ayah menganggap Revan juga sebagai keluarga? Semua orang menahan napas. Kakek Eddie, yang selama ini diam, mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya yang berbinar memandangi putranya, lalu memandang Revan yang sudah meneteskan air mata. Dengan usaha yang luar biasa, ia mengangguk, jelas dan tegas. Lalu, bibirnya bergetar, dan keluar satu kata yang terdengar oleh semua orang. Cu. Satu kata itu lebih powerful dari segala pidato. Tangis Revan tak terbendung lagi. Beberapa keluarga yang lain juga ikut terharu, menyeka sudut mata mereka. Tante Riri, melihat ayahnya sendiri mengakui Revan, dan melihat kakaknya yang tak tergoyahkan, akhirnya diam. Wajahnya pucat, dikalahkan bukan hanya oleh kekuasaan, tetapi oleh kebenaran dan keharuan yang tak terbantahkan. Pak Santoso kemudian mengangkat gelasnya lagi. Jadi, tolong angkat gelas kalian. Mari kita bersulang. Untuk kesehatan dan kebahagiaan ayah. Dan untuk menyambut anggota baru dalam keluarga besar kita, Revan. Dengan berat hati atau dengan tulus, satu persatu gelas diangkat. Untuk ayah. Untuk Revan. Malam itu, di ruang makan megah yang penuh dengan sejarah keluarga, sebuah warisan baru dideklarasikan. Bukan warisan yang hanya diukur dengan materi, tetapi warisan tentang belas kasih, pengakuan, dan keberanian untuk mendefinisikan ulang arti keluarga. Dan bagi Revan, malam itu adalah awal dari sebuah kehidupan baru, di mana dia tidak lagi hanya seorang pemuda miskin dari kampung, tetapi seseorang yang diakui, dicintai, dan memiliki tempat untuk disebut rumah. Kebisuan yang menyergap ruang makan setelah kata "cucu" terucap dari bibir kakek Eddie terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti. Kemudian, pecahlah tangis haru yang tak terbendung dari beberapa anggota keluarga, terutama dari sepupu-sepupu yang lebih tua yang masih ingat betapa bahagianya kakek Eddie dulu dan betapa sunyinya belakangan ini. Tangisan itu bukan kesedihan, melainkan pelepasan. Tante Riri tetap terduduk kaku, wajahnya campur aduk antara kemarahan, ketidakpercayaan, dan sebuah rasa malu yang dalam karena dikoreksi secara terbuka oleh ayahnya sendiri. Suaminya menarik lengannya, berbisik untuk tenang. Anak-anaknya hanya melihat ke bawah, malu dengan drama yang ditimbulkan ibunya. Pak Santoso tidak memberikan kesempatan pada siapapun untuk melanjutkan protes. Setelah memberikan isyarat, pelayan mulai membagikan kopi dan teh. Suasana perlahan mencair menjadi desahan dan bisik-bisik yang kini lebih bernada kagum dan penasaran daripada kecurigaan. Salah satu sepupu tertua, Pak Joko, yang merupakan adik dari almarhum ibu kakek Eddie, akhirnya berdiri. Suaranya berat namun penuh wibawa. Santoso, sebagai paman dan yang paling tua di sini, izinkan saya bicara. Semua kembali terdiam. Pak Joko dikenal bijaksana dan netral. Ia melihat Pak Santoso, lalu menatap Revan yang masih memegangi tangan kakek Eddie erat-erat. Kita semua telah melihat perubahan pada Eddie. Dari foto-foto yang kadang Bu Lilis bagikan di grup keluarga, dari cerita sekilas. Wajahnya yang dulu seperti topeng, sekarang mulai hidup lagi. Kita bertanya-tanya, siapa yang melakukan keajaiban ini? Ia menunjuk Revan. Dan jawabannya ada di depan kita. Seorang pemuda yang bahkan bukan darah daging kita. Dia berjalan mendekati Revan. Nak, kamu mungkin merasa seperti ikan di darat malam ini. Tapi ketahuilah, apa yang kamu lakukan untuk saudara kami ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Di dunia yang serba cepat dan sibuk ini, kita lupa bahwa yang terpenting adalah hadir. Dan kamu telah hadir, dengan sepenuh hati. Kemudian ia menoleh ke Tante Riri. Riri, kepahitanmu tentang warisan sudah lama kami rasakan. Tapi lihatlah ayahmu. Lihatlah cahaya di matanya. Apakah harta sebanding dengan itu? Santoso tidak mengambil jatah warisanmu atau siapapun. Dia memberikan sebagian dari miliknya sendiri. Itu haknya.
dan pilihannya untuk menghargai pengorbanan. Itu adalah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa keluarga bisa diperluas dengan cinta, bukan dibatasi oleh garis keturunan. Ucapan Pak Joko seperti salep yang mendinginkan luka bakar di ruangan itu. Beberapa yang lain mulai mengangguk. Tante Riri tidak bisa lagi membantah. Argumennya tentang darah dan niat jahat telah dipatahkan oleh pengakuan sang ayah sendiri dan kebijaksanaan keluarga. Pak Santoso kemudian memegang mikrofon kecil yang disediakan. Terima kasih, Pak D. Mungkin ini saat yang tepat untuk pengumuman lain. Ia menarik napas. Selain perubahan surat wasiat pribadi saya juga akan membentuk sebuah dana perawatan dan kebahagiaan keluarga dari sebagian dividen perusahaan. Dana ini akan dikhususkan untuk memastikan ayah mendapatkan segala yang dibutuhkan untuk sisa hidupnya, dan juga untuk membantu biaya pendidikan anak-anak dari keluarga kita yang kurang mampu. Dan, sebagai bentuk kepercayaan, saya akan menunjuk Revan sebagai salah satu pengawas dana ini, karena dia telah membuktikan integritas dan kepeduliannya yang tulus. Ini adalah langkah jenius. Dengan melibatkan Revan dalam struktur keluarga yang lebih luas dan bermakna, Pak Santoso tidak sekadar memberinya uang, tetapi memberinya tanggung jawab dan kehormatan. Ini juga melunakkan perlawanan, karena menunjukkan bahwa Revan diharapkan berkontribusi, bukan hanya menerima. Kakek Edi, yang menyaksikan semua ini, mengangkat tangannya yang gemetar. Revan membungkuk mendekat. "Ah, anak," bisiknya. "Semua anak saya." Ia memandangi Santoso, lalu Riri, dan akhirnya menepuk punggung Revan. "Semua anak saya." Kalimat itu adalah rekonsiliasi tertinggi. Tante Riri akhirnya menyerah. Air mata kesombongan dan kemarahan pecah menjadi isakan penyesalan. Dia berdiri, dan dengan langkah gontai, mendekati kursi roda ayahnya. "Papa, maafkan saya," bisiknya, mencium tangan kakek Edi. Lalu, dengan sangat berat, ia menoleh ke Revan. "Dan, maafkan saya juga, Revan. Saya salah menilai kamu." Revan, dengan hati yang lapang, mengangguk. "Tidak apa-apa, Tante. Yang penting sekarang kakek Edi bahagia." Malam itu berakhir bukan dengan perpecahan, tetapi dengan penyembuhan. Keluarga besar yang jarang berkumpul dengan hangat, justru menemukan kehangatan itu dalam sebuah krisis kepercayaan yang berubah menjadi momen pencerahan. Foto bersama diambil, dengan kakek Edi di tengah, dikelilingi oleh Santoso, Riri, dan Revan, sebuah gambaran baru dari keluarga yang telah melewati badai. 3 bulan kemudian, paviliun belakang rumah besar itu masih sama secara fisik, tetapi energinya telah berubah total. Sekarang, ia terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Suara tawa dan obrolan sering terdengar. Kakek Edi, berkat terapi intensif dan kebahagiaan, menunjukkan kemajuan luar biasa. Ia sudah bisa mengucapkan kalimat pendek dengan lebih jelas, dan bahkan kadang meminta Revan untuk mengambilkan biola lamanya, hanya untuk disentuh dan dikenang. Senyumnya bukan lagi barang langka. Ibu Sari telah menjalani serangkaian pengobatan di Singapura, dan kondisinya membaik signifikan. Sekarang ia tinggal di sebuah apartemen kecil nyaman yang disediakan Pak Santoso, tidak jauh dari rumah utama, sehingga Revan bisa sering mengunjunginya. Wajahnya yang dulu keriput oleh khawatir, sekarang sering dihiasi senyum lega. Pak Santoso masih seorang CEO yang sibuk, tetapi jadwalnya kini memiliki slot tetap, makan malam dan bercerita dengan ayah dan Revan setiap Jumat malam. Mereka akan makan sederhana di paviliun, dan Pak Santoso akan mendengarkan dengan seksama saat ayahnya bercerita dengan terbata-bata, atau saat Revan menirukan tingkah lucu kakek Edi di terapi. Tante Riri masih perlu waktu, tetapi hubungannya dengan kakaknya mulai mencair. Ia bahkan pernah membawa kue buatannya sendiri untuk adik angkat yang baru, Revan. Suatu sore, Revan duduk di teras paviliun menemani kakek Edi yang sedang menikmati teh. Pak Santoso datang, tidak dengan setelan jas, tetapi dengan kaos dan celana training. "Ven, dokumen warisan dan pengangkatanmu sebagai pengawas dana sudah notariskan semuanya. Semua resmi," ucapnya sambil duduk. "Terima kasih, Pak. Saya masih belajar, tapi saya akan jalankan dengan baik," jawab Revan. "Sudah, panggil Kang, atau Mas saja, atau Om kalau mau,"
seloroh Pak Santoso, membuat Revan tersenyum. Kakek Edi melihat mereka berdua, lalu berkata pelan, "Dua anak saya. Baik." Mata Pak Santoso dan Revan bertemu. Sebuah pengertian tanpa kata tercipta di antara mereka. Mereka memang dari dunia yang berbeda, tetapi di teras paviliun yang hangat itu, mereka sederajat. Dua anak dari seorang ayah yang telah mengajarkan mereka tentang arti keluarga yang sejati, bukan tentang darah yang mengalir, tetapi tentang cinta yang diberikan dan kehadiran yang dijaminkan. Lampu CCTV di sudut langit-langit kamar kakek Edi sudah lama dimatikan. Kepercayaan telah mengambil alih peran pengawasan. Warisan terbesar, rasa saling memiliki, pengakuan, dan kedamaian, telah diberikan dan diterima. Dan hidup, di balik pintu besi hitam yang dulu begitu menakutkan, akhirnya menemukan ritme yang indah dan penuh makna.